Alhamdulillah, selalu saja puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama tentunya Allah masih memberikan kita satu hari lagi umur, dan semoga Allah masih memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Dan umur ini atau hari ini adalah hari emas kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sudah berlalu, berapapun umur kita yang sudah berlalu, itulah yang sudah kita nikmati. Kalau berisikan dengan amal saleh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berisikan kemaksiatan kepada Allah, tinggal taubat nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan tentunya kesalahan-kesalahan kita. Dan hari esok kita belum tahu apakah kita mendapatkan atau tidak. Oleh karena itu hari ini adalah hari emas kita, dan ini harusnya kita syukuri dengan menggunakannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya kita berharap mendapatkan apa yang sudah dijanjikan kepada kita. Kalau mengucapkan satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 rahmat, atau rahmat itu meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita, Bapak Ibu sekalian, yang sudah kita sampaikan di kota Nabi SAW tentang indahnya menjadi seorang Muslim. Kemarin kita selesaikan episode satunya, sekarang kita masuk ke episode keduanya. Episode yang pertama kemarin kita sudah jelaskan tentang beberapa poin. Saya ingatkan kembali, yaitu agama yang diterima dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua anut, bahkan semua manusia, hanya satu, yaitu Islam, dan tidak ada agama yang lain. Dan kita sebagai seorang muslim wajib berkeyakinan semua nabi-nabi agamanya sama. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Shu'aib, sampai Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya muslim. Semuanya muslim. Dan sudah kami jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ad-dina 'indallahi al-Islam, dalam surah Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam, tidak ada agama lain, ya. Jadi kita sama sekali tidak meyakini sebagai seorang muslim ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Sebenarnya itu tidak kita katakan agama, ya, tapi itu seperti kelompok yang mereka bentuk. Hanya mereka seperti Nasara, dari kata-kata Ansar atau Nasara, mengatakan diri mereka pendukung Nabi Isa alaihissalam, tapi agamanya sebenarnya Islam, gitu ya. Makanya Nabi Muhammad SAW, ini khusus keyakinan umat Islam, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya ingatkan kembali hadisnya, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti satu bangunan yang sangat indah, di mana orang-orang mengelilinginya dan orang-orang semua pada memujinya. Orang semua memujinya, dan mereka menemukan tersisa ada satu batu bata yang belum ditaruh. Lalu mereka mengatakan, andai saja satu batu bata yang diletakkan, maka akan sempurna bangunan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah aku satu batu bata itu. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan bawa agama baru. Ini agama Islam, agama semua nabi-nabi. Makanya rukun iman kita yang keempat, setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul. Kita wajib mengimani semua rasul-rasul. Jadi kalau ada seorang muslim yang mengatakan Isa bukan nabi, dia kafir. Atau Musa bukan nabi, dia kafir. Misalnya dia mengatakan itu kan agama nabinya orang Yahudi, Nabi Musa, nabinya orang Nasrani, Nabi Isa, itu tidak bisa dikatakan begitu. Yang kita imani semua adalah utusan Allah SWT. Bahkan kita lebih memberikan hak para nabi-nabi tersebut. Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam kita muliakan. Ya, Nabi Muhammad SAW waktu sampai kepada beliau dalam hadis Bukhari dari beberapa sahabat bahwasanya di hari Ashura, di 10 Muharram, orang-orang Yahudi lagi puasa. Lalu Nabi suruh tanya, coba tanya, kenapa mereka puasa? Lalu orang Yahudi memberikan jawaban, kami berpuasa karena hari ini 10 Muharram, hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Karena kita lebih menghormati Nabi Musa daripada mereka. Bani Israel banyak menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita tidak akan pernah menyakiti, bahkan kita memuliakan Musa alaihissalam. Dan Nabi SAW perintahkan untuk kita puasa 10 Muharram setelah tahu kalau itu orang Yahudi berpuasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh tambah dengan tanggal 9-nya agar tidak sama dengan Yahudi. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita mengatakan dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kita tidak mengatakan dia anak Tuhan atau dia Tuhan. Nggak ada urusannya. Tetap kita katakan dia
nabi, sebagaimana Allah SWT mengatakan perumpamaan Isa di sisi Allah sama dengan Adam, diciptakan dari tanah lalu dikatakan jadi maka jadilah, kun fayakun, kan gitu. Nah, itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Itu sudah kita jelaskan panjang lebar, dan siapapun Bapak Ibu sekalian yang lahir dalam keadaan Islam atau dia mendapatkan hidayah masuk Islam di saat dia dewasa, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Dan dia berada di atas cahaya Tuhannya. Sudah kita jelaskan atau sampaikan surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. Saya ingatkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih." Siapa yang dilapangkan dadanya, lahir dalam keadaan Islam atau mendapatkan hidayah Islam setelah dewasa, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Dia berada di atas cahaya Tuhannya. Kemudian juga teman-teman sekalian, kita tahu siapapun yang memilih selain agama Islam sebagai agama mereka, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apapun alasannya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Imran ayat surah nomor 3 ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu fil akhirati minal khasirin wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka akan tertolak darinya dan dia termasuk menjadi orang-orang yang rugi pada hari kiamat nanti. Ya, ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Kemudian kita sudah masuk di beberapa poin tentang kelebihan dan keutamaan orang yang menjadi Muslim. Ya, kelebihan orang yang menjadi Muslim. Maaf, saya sebelum melanjutkan, bagi Bapak Ibu yang belum mengambil, ada minuman dan ada snacknya ya. Bisa diambil insya Allah sambil duduk dengar pengajian. Dan saya ingatkan kembali, bukan menggurui, baca bismillah dan makan dan minum dengan tangan kanan. Ya, saya lihat beberapa jemaah masih ada yang konsumsi dengan tangan kiri. Ini dilarang oleh Nabi SAW, dan kewajiban saya mengingatkan karena beliau mengatakan jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Sunnahnya pakai tangan kanan. Ya, dan jangan lupa bismillah karena kalau lupa bismillah syaitan akan mengambil makanan dan minuman tersebut. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau kalian makan dan lupa baca bismillah dan teringat, bacalah bismillahi awwalahu wa akhirah. Dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Kata Nabi SAW, kalau dia baca itu, maka syaitan akan memuntahkan makanan yang telah dicurinya. Jadi memang ini anjuran agar tidak berbagi makanan dengan syaitan. Ya, jadi harus hati-hati dengan masalah ini. Baik, kita sudah jelaskan poin pertama, bahwasanya siapapun yang masuk Islam, maka secara otomatis Bapak Ibu sekalian, dia akan diampuni semua dosa-dosanya. Ya, dia masuk Islam. Kita sudah jelaskan banyak riwayat masalah itu. Di antaranya saya ingatkan satu saja, kasusnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Pada saat dia masuk Islam, dia minta Nabi SAW ulurkan tangannya. Kemudian Nabi SAW ulurkan lalu ditarik sama dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada apa wahai Amr? Karena Amr ini dulu dutanya orang Quraisy untuk menjemput 83 sahabat yang hijrah di Ethiopia untuk dibawa pulang ke Mekah dan disiksa. Tapi dia tersentuh hatinya dengan Islam setelah ke sana karena dia lihat Najasyi, raja Ethiopia justru masuk Islam. Pada saat itu di tangannya Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, yang kebetulan jadi pemimpin muhajirin ke Ethiopia pada saat itu. Lalu dia pulang ke Mekah, lalu dia ingin masuk Islam. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya syarat. Ya, saya mau masuk Islam tapi saya punya syarat. Kata Nabi SAW, apa syaratnya? Dia bilang agar semua dosa-dosaku yang lalu dimaafkan. Kenapa dia bilang seperti ini? Karena dia tahu dirinya banyak salahnya sebelum masuk Islam, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, hai Amr, apakah kau tidak tahu kalau orang yang masuk Islam maka semua masa lalunya akan dimaafkan yang lalu-lalu? Dan juga hijrah akan memaafkan semua kesalahan yang lalu-lalu, serta juga haji sudah atau akan memaafkan kesalahan yang lalu-lalu. Nah, seperti itu kurang lebih. Ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar, saya ingatkan saja. Kemudian juga yang kedua yang sudah kita jelaskan berhubungan dengan masalah keutamaan orang yang masuk Islam. Nah, dia menjadi penyebab masuknya ke dalam surga. Menjadi penyebab masuknya ke dalam surga. Sebagaimana ya, sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, innahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah. Tidak akan mungkin ada yang masuk surga kecuali jiwa yang beragama Islam. Wa inna Allah la yu'addi hadad din birrajulil la yu'ayyidu hadad din birrajulil fajir. Dan Allah akan memberikan pertolongan terhadap agama ini kalau sudah tidak ada yang mau peduli dengan Islam, walaupun yang akan menolong agama ini adalah orang yang fajir atau jauh dari agama. Ini juga sudah kita jelaskan, termasuk ya waktu
kita pernah ceritakan di Uhud kemarin tentang Khuwairik, pendeta Yahudi yang masuk Islam, kemudian dia terbunuh, masuk Islam, lalu dia terbunuh, dia masuk Islam waktu duha, terbunuh sebelum duhur, dan akhirnya Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihatlah orang ini. Berarti ada jaminan surga dengan dia masuk Islam, dan cukup banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Kemudian yang ketiga juga sudah kita jelaskan, yaitu adanya pelipat gandaan pahala. Ya, dan Bapak Ibu bisa merenungi hadis Nabi SAW riwayat Muslim, "Idza ahsana ahadukum islama", siapapun yang menyempurnakan keislamannya di antara kalian, "fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila 700 du'fin." Semua kebaikan yang dia kerjakan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. "Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqallah." Sementara kalau dia niat buat dosa, hanya dicatatkan 1 dosa saja sesuai dengan yang dia lakukan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu betul-betul mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keislamannya, maka semua amal yang kita kerjakan. Sebagai contoh, kita kebetulan lagi ada di Mekah nih. Salat di sini kan sudah kita jelaskan 100.000 kalau salat sendiri. Kayak misalnya Bapak Ibu salat duha, salat qabliyah, ba'diyah, salat malam, tahiyat masjid, apa saja 100.000. Kalau salat berjamaah dilipat gandakan 27 kali lipat. Kalau 100.000 kali 27 itu sekitar 2,7 atau 2.700.000 pahala. Itu kalau normalnya. Tetapi kalau Bapak Ibu justru melakukannya dengan keikhlasan, dengan ketulusan, mengejar pahalanya, bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bisa 27 juta atau bahkan miliaran pahala yang didapatkan dengan satu ibadah. Sudah kita jelaskan tata cara untuk melipat gandakan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau masih ingat, diantaranya adalah marketingkan produk itu. Ya, daripada kita sholat sendiri, kita ajak orang lain. Ya, daripada kita sedekah sendiri, kita ajak orang lain. Dan tidak usah khawatir dengan riya, karena riya itu hanya bisikan syaitan. Selama Bapak Ibu tidak iyakan, tidak ada riya, kan gitu. Kalau kita iyakan, memang kita ingin berbangga-bangga, maka itu disitulah kita kena hukum riya. Tapi kalau tidak, maka tidak ada masalah. Ya. Dan yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu mengemasnya. Ini sudah kita jelaskan kemarin di Hotel Hilton di Madinah ya. Kemasan misalnya, daripada Bapak Ibu bangun sholat malam pakai baju apa adanya, kenapa nggak disiapin baju yang bagus dari sebelum tidur? Ya, kemudian kita bubuhi parfum yang wangi, sejadahnya juga sudah bersih ya, dibubuhi minyak wangi, bubuhi mungkin mau kenanya dicuci ya, dan dipilih surah-surah tertentu yang kita mau baca. Maka semua ini ada kemasannya. Mirip sedekah. Beda antara sedekah kita asal keluarkan saja dengan kita siapkan uang-uang yang terbaik, ya, yang baru misalnya, lalu kita ingin memberikan kepada orang-orang miskin, atau kita jemput bola. Bukan kita tunggu orang minta, tapi sebelum diminta kita sengaja mencari mana kantong-kantong sedekah itu. Kayak misalnya kita cari yayasan-yayasan sosial menjadi donatur tetap misalnya, atau kita sengaja menjadi sponsor terhadap keluarga-keluarga miskin, tetangga-tetangga kita, yang kita siapin berasnya tiap bulan, gulanya, sembakonya lah misalnya, atau kita beasiswakan anak-anaknya sekolah. Maka ini semua kemasan namanya. Jadi pahalanya bisa berlipat-lipat ganda dengan cara seperti itu. Nah, itu juga kelebihan dalam Islam. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita sudah jelaskan yang lalu di Madinah. Saya ingatkan kembali poin keempat, bahwasanya semua perintah dalam Islam baik. Artinya kalau Bapak Ibu menjadi muslim yang baik, mengikuti semua perintah agama, meninggalkan larangan, dijamin Bapak Ibu menjadi orang yang baik di muka bumi ini. Karena semua yang diperintahkan baik-baik, seperti jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, ya, membantu orang susah, tersenyum, banyak semua baik-baik, dan semua ada keutamaannya. Bahasa agama fadilah, ya. Dan semua yang dilarang, bohong, menipu, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh, mencuri, itu dilarang semua dan ada ancaman beratnya. Jadi orang kalau menjadi muslim yang baik harusnya menjadi manusia yang baik dia, gitu kan? Apapun status dia di masyarakat, apakah dia pemimpin negara, apakah dia masyarakat, pemilik perusahaan atau dia stafnya misalnya ya, atau siapa sajalah, teman dengan temannya, suami dengan istrinya, orang tua sama anaknya, kerabat dengan kerabatnya, semua pasti ya otomatis akan jadi baik. Karena semua orang tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan semua orang suka dengan orang yang jujur, semua orang suka dengan orang yang amanah, semua orang suka dengan orang yang dermawan, kan gitu, yang agama perintahkan. Dan semua orang tidak suka dengan apa yang dilarang, seperti pembohong, pendusta, misalnya penipu, orang yang kasar, tidak ada yang disukai.
Dan ini perlu kita garis bawahi, betul-betul ditekankan dalam agama kita. Ini kelebihan orang Islam, ya. Cuma sayangnya banyak orang yang bernama Muhammad, istrinya bernama Aisyah, tapi dia tidak menerapkan agama Islam dalam hidupannya. Sayang sekali. Kalau seandainya dijadikan itu sebagai prinsip hidupnya, maka itu sangat luar biasa. Jadi kita bisa lihat dari pribadi dan penampilan mereka, pendapatan mereka, kondisi dan bagaimana penataan rumahnya, semua sesuai dengan Islam, kita akan temukan tentunya ya kesempurnaan dalam hidupnya. Baik, sekarang kita akan masuk di poin selanjutnya. Dan ini karena bertepatan juga dengan 17 Agustus, makanya Bapak Ibu lihat banyak balon-balon merah putih di sini ya. Ini karena saya minta kepada teman-teman handling di Saudi untuk siapkan, karena ini juga nanti akan menjadi salah satu bahasan poin kita, bahwasanya seorang muslim itu selalu ya menjaga keamanan, ketentraman, kemerdekaan, persatuan dan kesatuan, itu bagian daripada kelebihan Islam. Jadi orang Islam tidak akan pernah buat kekacauan, tidak ada. Ya, nggak ada orang Islam itu. Kalau dia betul menjadi Muslim yang benar, dia tidak akan pernah buat kekacauan, Bapak Ibu sekalian. Nggak akan mungkin. Dia justru akan selalu menjaga nikmat yang sedang ada. Misalnya orang sudah berumah tangga, Allah berikan kebahagiaan di situ. Dia akan jaga. Dia tidak akan merusak hubungan itu. Karena dia tahu ini nikmat Allah. Salah satu bentuk syukur kepada Allah adalah bagaimana kita bersyukur dengan lisan Alhamdulillah, lalu kita praktikin dengan anggota tubuh. Kita jaga nikmat itu dan kita besarkan, menjaga hubungan baik dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan relasi kerja, bisnis yang sudah dikasih, jabatan yang dikasih, harta yang dikasih, semua ini kita akan jaga. Termasuk kita akan menjaga negeri yang Allah sudah berikan. Ya, di antaranya nikmat kemerdekaan, nikmat persatuan dan kesatuan. Ini kelebihan Islam yang luar biasa. Dan ini sedikit agak panjang saya akan bahas Bapak Ibu sekalian di poin nomor 5 ini, karena memang Islam memerintahkan itu. Jadi kalau ada orang yang sengaja membom kayak di Indonesia mengatasnamakan jihad, itu dusta besar. Tidak ada Islam memerintahkan orang membom di negara yang aman, terus kemudian membuat kerusakan. Membom hotelnya orang, membom jalanan, bom dirinya sendiri. Nggak ada dalam Islam itu semuanya. Ya. Jadi tidak ada dalam Islam ajaran-ajaran terorisme seperti itu. Ya, makanya tidak akan pernah Bapak Ibu temukan ada ulama yang mendukung mereka. Tidak akan pernah. Gitu kan? Ini adalah ijtihad atau upaya dari sebagian oknum saja yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Ya. Di medan perang, kita pun menawarkan dulu agama Islam kepada musuh. Kalau mereka nolak, kita tawarkan jizya atau upeti. Kalau mereka nolak, baru kemudian terjadi peperangan. Itu pun syarat Nabi SAW luar biasa ketatnya. Islam punya syarat yang sangat ketat. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh rusak fasilitas umum, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Ya. Kemudian juga tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah yang ada. Ya, kalau kita lihat bagaimana umat Islam masuk ke Palestina di masa Umar bin Khattab, di sana banyak gereja. Ada gereja masih dari masa dulu sebelum Umar bin Khattab, dari masa Romawi sampai sekarang masih ada. Tidak disentuh oleh umat Islam. Ya, begitu juga pada saat umat Islam masuk dan menguasai Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul. Ya, ada Hagia Sophia dulu, itu gereja besar mereka. Dan itu tidak dirombak oleh umat Islam, tidak dibakar, tidak dirusak. Tapi umat Islam malah jadikan sebagai masjid saja. Ya. Dan banyak gereja-gereja yang tidak diganggu sama sekali. Memang itu tata cara yang diajarkan dalam Islam benar-benar sangat baik. Ya. Tidak akan ada melahirkan permasalahan. Umat Islam, saya sudah kasih gambaran pada saat kita di Bukit Pemana. Kalau masih ingat hadis Nabi SAW, perumpamaan muslim atau mukmin seperti lebah. Seperti lebah. Masih ingat ya? Ya, Allahu alam. Benar nggak ini? Oke. Seperti seekor lebah. Lebah itu kalau makan hanya makan yang baik saja. Ya. Dia ambil sari bunga. Kalau dia memberi, dia hanya memberi yang terbaik, madu. Manis, sehat, ya, dan segala macam penuh dengan vitamin. Ya. Kalau dia membangun sarang, tidak akan merusak. Jadi umat Islam itu kalau bersedekah dia tahu kalau dia pelajari Islamnya dengan benar pasti dia berikan yang terbaik. Ya. Kalau dia juga dia kalau makan dia makan yang halal, dia kalau beri yang terbaik, dia kalau tinggal di sebuah tempat tidak akan mengganggu orang. Ya. Semua orang yang bertetangga sama seorang muslim yang baik pasti akan merasa tentram, tidak akan merasa terganggu, ya kan? Dan alhamdulillah di negara kita jadi contoh itu. Karena kita mayoritas muslim, tapi orang non muslim banyak yang jadi pengusaha, mereka hidup tenang, tidak ada yang ganggu. Gak ada umat Islam, tidak ada ajaran dalam Islam itu, oh tetangga saya Nasrani matikan aja listriknya, ambil saja barang dagangannya, gak pernah ada. Ya. Dan subhanallah ini terbalik ya, di sebagian negara-negara yang orang Islam minoritas justru ditindas.
Kalau kita tidak sama sekali, ya, karena memang itu ajaran Islam. Dan tapi kata Nabi SAW penutupan hadis, hanya saja kalau mereka diganggu, ya lebah itu sengatannya mematikan. Nah seperti itu umat Islam. Kalau sudah sampai pada tingkat memang diganggu, dihina Islam, Quran, wanita muslimah, masjid dihancurkan kayak kasus orang-orang Yahudi sekarang di Palestina misalnya, itu memang akan membuat semua orang marah, gitu kan? Semua orang marah. Jadi ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pernah duduk di satu pesawat dengan seorang Katolik. Setelah saya ngobrol panjang lebar, ternyata persepsinya dia tentang Islam sangat buruk, gitu ya, sangat buruk. Dia nilai tidak baik sekali Islam. Dan waktu itu kebetulan pas selesai kejadian 11 September, gitu kan. Akhirnya setelah dia ngobrol panjang lebar, setelah saya bilang, saya dengar dia, saya katakan, Bapak sudah selesai. Dia bilang, iya, baik. Bisa saya jelaskan? Itu kan tadi pemahaman Bapak tentang agama saya. Boleh nggak saya jelaskan tentang agama saya? Dia bilang, silakan. Waktu itu kebetulan di pesawat banyak orang dengar. Karena orang bicara sedikit aja kedengaran gitu ya. Terus saya mengatakan, saya ingin tanya Pak, apakah dalam agama Katolik ada namanya perang suci? Dia bilang ada. Kapan Pak terjadi itu? Dia bilang kalau agama kami diganggu. Ya. Maka saya bilang dalam Islam juga ada. Itulah namanya jihad. Gitu kan. Kalau sudah umat Islam diganggu, kita punya hak untuk membela. Nah, itu simbol suci bagi kami. Tapi ini bukan disalahgunakan, tidak ada orang Islam akan menyalahgunakan. Jadi kasus 11 September itu kita umat Islam, mayoritas kita meyakini itu bukan umat Islam yang melakukan. Nah, bukan, itu rekayasa orang-orang yang buat gitu kan. Gak ada umat Islam bawa pesawat, bunuh dirinya, tabrakin building, itu gak akan terjadi. Nah ini panjang lebar saya jelaskan tentang masalah Islam. Kami punya adab dan tata krama dalam berperang. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh membunuh hewan-hewan, tidak boleh mutilasi, tidak boleh membakar dan segala macam. Ya, ini semuanya saya jelaskan panjang lebar. Setelah dia dengar lalu dia mengatakan, oh saya baru tahu Pak tentang itu. Terima kasih. Dia salaman sama saya dan dia bilang di rumah saya juga ada Quran terjemahan. Nanti dia mau lanjutin untuk belajar. Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Ya kan? Tapi kita memang tidak boleh diam Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan tentang kedudukan agama kita. Ya, karena agama ini agama yang mulia. Jadi kalau ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan Islam, itu dia pribadi. Ya, saya yakin kita sepakat. Kita tidak akan mau nerima sebagai warga negara Indonesia kalau ada satu orang Indonesia misalnya mencuri di Amerika, lalu orang Amerika mengatakan semua orang Indonesia pencuri. Pasti kita tidak mau terima. Yang salah dia pribadi. Jangan dibawa-bawa negaranya kan gitu. Itu tidak menyimbolkan kita semuanya. Itu kan tidak adil namanya. Padahal sebenarnya mayoritas kita tidak ada, bukan pencuri kan gitu. Nah seperti itu harus kita bijaksana. Jadi jangan ada satu orang muslim buat kesalahan lalu dipukul rata semua agama Islam begitu. Padahal sebenarnya ajarannya tidak seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan masalah kemerdekaan ini dan salah satu poin yang memang jadi bahasan kita, yang kelima adalah indahnya menjadi seorang muslim. Seorang muslim akan selalu mempertahankan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari persatuan, kesatuan dan kemerdekaan mereka, ya. Termasuk di sini masalah Allah yang berikan kepada kita kemerdekaan di Indonesia dan kita sudah hari ini sampai ke 79 tahun dan semoga Allah abadikan insya Allah sampai menjelang hari kiamat. Kalau hari kiamat memang pasti akan binasa semua gitu ya. Tapi ini semoga Allah jaga gitu kan. Jadi poin yang perlu kita garis bawahi, Nabi SAW bersabda Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan masalah ini dalam sebuah hadis yang sahih hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Siapa di antara kalian yang berada di waktu pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya atau negaranya. Jadi kalau kita bangun pagi hari, kayak kita sekarang alhamdulillah di negara kita Indonesia, semoga Allah jaga selalu ya. Kita bangun tidur kita tentram, mau sarapan bisa, mau ibadah bisa, mau kerja bisa dan segala macam. Udaranya, cuacanya Masya Allah sangat baik gitu ya. Semuanya mudah lah. Ya, dengan orang sedikit mengeluarkan uang bisa makan ya, itu luar biasa ya. Makanan saja dengan sangat mudah, mungkin dengan 5.000 rupiah orang masih bisa makan sarapan, bisa makan siang. Ya, kita bicara yang standar itu banyak sekali ya. Jadi nikmat Allah SWT. Jadi Nabi SAW mengatakan barang siapa yang tiba di pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya atau di negaranya ya. Kemudian mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya. Indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu saja, faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan seluruh dunia telah datang kepadanya. Dari hadis ini kita berpegang pada sebuah poin penting, bahwasanya prinsip dasar umat Islam memang justru menjaga keamanan itu, ketentraman itu, kedamaian itu, ya kemerdekaan itu.
Dan ini harusnya kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Ya. Kemudian dicontohkan juga oleh Nabi SAW tentang masalah mencintai kemerdekaannya, negaranya. Ya. Jika ia mengikuti fitrah manusianya dengan mencintai negaranya, maka pasti dia akan merawat, menjaga, melestarikan dan mengelola dengan maksimal demi nama baik dan negerinya. Ini jelas. Ya. Makanya kalau kita biasa di Indonesia ada yang dikatakan anti NKRI, nggak ada itu. Justru sebaliknya, kita tahu negeri kita merdeka justru mayoritasnya karena perjuangan umat Islam. Percikan takbir dikumandangkan di sana sini. Kata-kata jihad itu tidak asing di masa perjuangan dulu, ya. Dan itu sudah sangat jelas pengorbanan umat Islam. Ya. Oleh karena itu kita tahu sila pertama Pancasila kan jelas ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi ini berarti berasaskan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita perlu secara rasional ya, bukankah Bapak Ibu sekalian kita kalau dikasih rumah atau kita mendapatkan rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, dikasih rezeki Bapak Ibu bisa beli rumah. Saya yakin pasti saja rumah itu kita akan jaga. Kalau orang normal sesuai dengan fitrahnya, dia akan jaga rumah, dia akan rawat kamarnya, rumahnya dibersihkan tiap hari, tamannya dibersihkan. Mungkin kalau sudah rusak catnya dicat gitu kan. Dia bangga dengan alamat rumahnya dan segala macam. Itulah ya. Mungkin dia renovasi pada saat dia punya rezeki. Maka itu lingkup kecil cuma rumah. Bagaimana dengan negara? Ya, harusnya kita faham ini. Sebagai seorang muslim memang kita harus menjaga ketatanan negara, peraturan-peraturan pemerintah yang tidak bertolak belakang dengan hukum-hukum agama, itu kita harusnya mendukung ya. Kita menjaga itu semua. Ini bagian daripada fitrah. Dan kalau kita misalnya habis safar begini, kita rindu ingin pulang ke negeri kita, itu normal sekali. Itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari ya. Dikatakan kalau Nabi SAW safar, kemudian pulang, sudah melihat dinding-dindingnya kota Madinah. Dikatakan dalam riwayat, "Idza qadimal Madinah, fanadhara ila juduratil Madinah, awda'a rahilatah." Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kalau datang dari safar, kemudian beliau melihat dinding-dinding kota Madinah, maka beliau mempercepat tunggangannya min hubbiha, karena sangat cinta dengan kota Madinah itu. Ibnu Hajar berkata rahimahullah, hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan adanya anjuran mencintai negerinya serta merindukannya. Normal sekali. Kita pergi nuntut ilmu, lagi safar, kita pasti akan rindu dengan negeri kita sendiri. Itu kata Ibnu Hajar rahimahullah. Dan pernah terjadi di masa Nabi SAW ada beberapa orang sahabat, mereka datang ke Madinah untuk belajar. Bayangkan ya, datang ke kota Madinah, kota yang mulia. Kita sebutkan kemarin 16 atau 17 keutamaan kota Madinah, sangat banyak. Tapi ada beberapa sahabat, mereka datang belajar, masuk Islam lalu belajar dengan Nabi SAW. Apa kata mereka? Pada saat Nabi SAW melihat dalam diri kami sudah merindukan negeri kami, maka beliau memerintahkan kami segera untuk pulang ke negeri kami. Jadi bukan disuruh tinggal di Madinah, disuruh boleh pulang. Karena fitrah, secara alami. Orang rindu dengan kampungnya. Ya mungkin juga kalau rasionalnya kita biasa mudik di Idul Fitri ya. Pasti kita sangat ingin kembali ke kampung. Kemudian kita ingin makan-makan tradisional kita dan segala macam. Nah itu semua fitrah. Islam betul-betul mendukung itu semua. Jadi kalau ada seorang muslim yang berbeda dengan ini agak unik. Karena ini bagian daripada indahnya menjadi seorang muslim. Demikian pula ya dinukil dari Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ya. Dalam syarah Sunan At-Tirmidzi di jilid 9 halaman 283 ya. Beliau juga menukil perkataan yang sama kurang lebih, kalau hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah bersama juga dengan Ibnu Hajar menyebutkan serta adanya anjuran mencintai negeri serta merindukannya. Dinukil juga oleh Bahruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari jilid 10 halaman 135. Jadi ulama-ulama kita sudah menukil tentang masalah ini. Muhammad Syakir juga berkata, "Iyyaka an tadhunnu anna taqwa fi sholati was siyami wa nahwaha minal ibadati faqat." Muhammad Syakir ini seorang ulama besar ya di Mesir dan beliau masih punya banyak karya-karya tulis tentunya. Beliau mengatakan, jangan sampai Anda sebagai seorang muslim berpikir ketakwaan kepada Allah, patuh kepada Allah itu hanya berkisar di sholat, di puasa, dan yang sekitarnya atau semisalnya dari ibadah-ibadah. Bukan cuma itu saja. Beliau mengatakan lalu pesannya,
Inna taqwallahi tadkhul fi kulli syai. Karena ketakwaan kepada Allah masuk dalam semua lini kehidupan. Fattaqillaha fi ibadah, ya. Maulaka fattaqillaha fi ibadatin maulaka la tufarrid fiha. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal ibadah kepada, ya, pencipta kalian Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu lalaikan ibadah yang sudah diperintahkan. Wattaqillaha fi ikhwanika la tu'dhi ahada minhum. Dan bertakwalah kepada Allah kepada siapapun saudaramu dari sama agama atau sama manusia, dan jangan kamu sakiti mereka. Wattaqullaha fi baladika la takhunhu wa la tusallid alaihi adu. Dan bertakwalah kalian kepada Allah di negeri kalian yang sudah Allah kasih kalian lahir atau tinggal di sana. Jangan kalian mengkhianati negara kalian dan jangan membiarkan musuh datang merebutnya. Wattaqillaha fi nafsika wa la tuhammil fi sihhatika wa la tatakhallaq bi su'il akhlaqi al-fadila. Ya. Dikatakan oleh beliau, dan jangan juga bertakwalah kepada Allah pada diri kalian, jangan kalian melalaikan kesehatan kalian. Karena itu bagian daripada ketakwaan. Tidak boleh kita sengaja makan makanan yang rusak, membiarkan penyakit datang ke tubuh kita. Tidak boleh dalam Islam. Itu bagian daripada ketakwaan. Dan juga jangan kalian berakhlak yang buruk, ya, tetapi berakhlaklah yang baik. Dinukil dari buku Wasayal Aba lil Abna di halaman 20. Dalam memuliakan negeri kita, Bapak Ibu sekalian, dan mensyukuri kemerdekaan, ya, tepatnya hari ini di tahun 79-nya, ya, kemerdekaan kita ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT. Selalu kita bersyukur, ya, karena Allah SWT telah memberikan negeri kita negeri yang luas, negeri yang kaya, negeri yang kuat. Penduduknya mencapai sekarang angkanya 278 atau 279 juta. Ini termasuk jumlah yang sangat besar, ya. Asal Bapak Ibu tahu saja, Saudi yang kita sekarang ada ini, seluruh total penduduknya tidak lebih dari 30 juta. Seluruhnya, ya. Beberapa tahun lalu itu 28 juta. Ini cuma angka penduduk mungkin Jakarta, ya. Ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat Jepang, Korea, apalagi kecil-kecil Hong Kong, ini semua itu jauh lebih kecil. Tetangga kita, Malaysia, Brunei, kecil-kecil semuanya. Memang ada negara lebih besar dari kita, seperti Rusia, India, ya, memang mereka lebih besar jumlahnya, Cina misalnya. Tapi Indonesia termasuk negara yang patut kita syukuri, ya, karena sangat besar jumlah penduduknya, gitu, ya. Dan salah satu bentuk syukur adalah kita harus menjaga, merawat, dan masing-masing merasa tanggung jawab. Tidak boleh teman-teman sekalian kita lewat di satu lokasi. Kita tahu ini akan terjadi masalah di situ, misalnya ada kotoran sembarangan atau orang buang sampah sembarangan. Ah, ini kan bukan wilayah saya. Saya kan tinggal di kompleks sebelah. Nggak boleh. Jangan begitu. Muslim harus betul ingatkan, maaf Pak, itu sampahnya jangan buang di situ, buang di sana. Ini termasuk bentuk kepedulian. Dan di sini ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita biarin ada orang ugal-ugalan, dia nanti akan tabrak orang. Kita harus ingatkan untuk menjaga ketentraman negara kita dan juga supaya masyarakat tidak saling mengganggu, ya jangan, tidak boleh kan gitu. Nah itu nanti akan kita jelaskan juga di poin selanjutnya. Tapi ini bentuk syukur kita terhadap kemerdekaan dan negara Allah kasih adalah kita menjaga, merawat, mengelola dengan baik, serta memuliakan dengan menjaga nama baik negeri itu demi untuk kebaikan nama dia juga. Kan gitu, kalau negerinya baik namanya, dia juga akan baik namanya. Dan saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW tadi, ya, yang hadis disebutkan oleh Bukhari dalam adab mufrad beliau, ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba di pagi hari dia aman di negerinya, mu'afan fi jasadi, dia sehat badannya, indahu qutu yaumi, dia memiliki makanan hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya bihadafiriha, maka sama saja dia telah didatangi oleh dunia dari seluruh pelosoknya, ya. Ini sering saya sampaikan di pengajian, tapi saya ingatkan kembali karena pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah diundang tablik akbar di Bali beberapa tahun lalu. Kebetulan yang jadi panitia teman-teman yang pernah menjadi tour guide-nya, ya, orang-orang bule gitu, ya. Alhamdulillah mereka ikut kajian, mereka sudah berhenti karena kadang-kadang pasti mintanya khamr, mintanya pelanggaran agama kita, ya. Maka saya sempat tanya, yang di antara saya tanya, antum sekarang sudah ikut kajian, ada nggak kesempatan? Kan ini turis nggak bisa dibendung, mereka mau datang, negara juga nggak mungkin tahan. Ada nggak kesempatan untuk mendakwai mereka? Ada Ustaz.
Baik, saya bilang sebagai contoh misalnya, bisa nggak bule-bule itu kalau datang, kebetulan yang undang kami itu juga punya, teman-teman ini ada punya usaha-usaha. Ada yang jual handphone, ada yang jual, ada yang punya restoran, itu orang-orang pada datang. Bisa nggak sambil datang dikasih aja buku terjemahan dalam bahasa Inggris, kan gitu. Atau mungkin sambil transaksi dijelaskan masalah Islam. Oh boleh, mereka mahalnya terima. Bahkan ada banyak di antara bule-bule itu masuk Islam di Bali. Berarti kan sebenarnya persepsi negatif orang, oh itu Bali itu tempat kemaksiatan gini-gini. Sebenarnya itu kan ajang dakwah kita gitu kan. Harusnya kita bisa balik keadaan itu dengan cara kita, justru kita sebagai warga Indonesia dan mayoritas Muslim kita bisa tunjukin tentang kalau sebenarnya negara kita ramah kok dan kita menawarkan Islam juga mereka oke-oke saja gitu. Dan ada poin juga yang saya tanyakan. Kalau seandainya, saya tanya, apakah orang-orang yang datang itu sebagai turis? Orang-orang kaya semua. Karena kan persepsi kita ini, Bali itu mahal ya. Tentu ini bukan mengatakan, oh teman-teman Bali itu berarti memahalkan harga. Bukan, memang karena negeri, kota turis kan gitu. Jadi mungkin orang kita pun kalau kalau saya mungkin sebatas saya atau kalau Bapak Ibu kalau saya berpikir oh ke Bali berarti saya akan harus siapin anggaran lebih daripada kota lain otomatis gitu kan dibandingkan ke Jogja, ke Surabaya karena memang mungkin lebih mahal. Terus saya tanya apakah yang datang sini orang-orang kaya semua? Dia bilang enggak Ustaz, mayoritasnya orang tidak mampu. Loh kok bisa? Ini perkataan mereka ini. Kok bisa? Siapa memang mereka itu? Kebanyakan mereka itu kerja musiman. Di negara mereka kayak apa petik tomat, sayur-sayur itu memang digaji harian per $100, 100 euro gitu-gitu digaji. Itu mereka kumpulin 6 bulan. Habis itu 6 bulan dibawa ke Indonesia untuk hidup. Jadi hasil dia 6 bulan itu dipakai 6 bulan di Indonesia. Di Bali lagi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rekam? Indonesia murah nggak? Murah. Mereka bisa tinggal 6 bulan. Terus saya tanya apa kerja mereka? Ya itulah mabuk-mabuk tiap hari. Perempuan begitu aja kerjanya. Tapi yang uniknya uangnya datang dibeli. Dan pernah ditanya orang bule itu, kenapa kau pilih Indonesia? Alasannya mereka, cuacanya enak. Kan kalau di negerinya sekali panas sekali dingin sekali gitu kan. Ada musim-musimnya sedikit. Tapi di Indonesia sepanjang tahun orang mau pakai jaket bisa, orang mau pakai baju biasa bisa. Itu nikmat yang luar biasa itu. Plus makanannya murah-murah gitu. Bagi mereka itu murah-murah makan. Saya pernah lihat ada beberapa orang YouTuber ya dan orang-orang medsos sekarang itu datang di Indonesia kemudian dia buat cuplikan. Oh ini minum kelapa batok, ini dia tulis dalam euro, ini 1 euro, ini gini, dipromosikan sama dia. Mungkin bagi mereka di negaranya kayaknya nggak mungkin dengan harga begitu ya. Itu contohnya. Jadi mungkin tidak asing bagi kita. Saya kalau di Jakarta sering lihat, apalagi kalau di pasar malam ya, masa ada baju dijual 10.000 ya. 10.000 itu 2 real, kurang dari 2 real gitu ya. Kadang-kadang ada jemaah haji kita anggap oh Saudi ada toko murah 1 real 2 real. Indonesia juga ada sebenarnya kan gitu. Saya lihat pasar malam itu 10.000, 15.000 kadang-kadang gitu kan. Itu kalau di pasar masih banyak. Itu pun orang yang di pasar malam ngambil lagi dari konveksi atau apa kan gitu. Berarti terlalu banyak nikmat Allah yang luar biasa. Cuma kita tidak pekah melihatnya gitu ya. Yang Allah berikan. Makanya teman-teman sekalian daripada kita lebih banyak protes ini protes itu ya. Lebih baik kita syukuri kepada Allah SWT. Kita doakan agar Allah lebih makmurkan, Allah lebih jaga dan seterusnya. Ya. Itu poin pertama yang perlu kita garis bawahi untuk merayakan kemerdekaan kita ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan dan tentu dengan cara tadi menjaga dan merawatnya ya. Kemudian yang kedua, kita harus teman-teman ini yang masih minim di kita memuliakan para pemimpin. Siapa yang sudah Allah menjadikan sebagai pemimpin itu harusnya kita muliakan mereka. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul dan juga pemimpin kalian gitu kan, pemimpin kalian. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dalam riwayat abdun habasyi. Aku perintahkan dan aku wasiatkan kepada kalian. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW. Saya cuma penyambung lidah beliau. Dalam hadis sahih ini, aku wasiatkan pada kalian, maksudnya saling mengingatkan terus turun-temurun, jangan berhenti karena ini agama ini sama sampai hari kiamat. Aku wasiatkan agar selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dimanapun berada selalu takut dan tunduk kepada Allah, jangan melanggar dan lakukan ketaatan, dan selalu patuh dan taat pada pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian seorang budak
Dalam riwayat lain budak kulit hitam dari negeri Ethiopia. Ada riwayat lain lagi menjelaskan lebih rinci, rambutnya seperti kismis. Ya, orang Afrika itu biasa rambutnya keriting kecil-kecil ya. Sampai Nabi kasih gambaran begitu. Karena di masa itu dulu ada perbudakan. Sekarang kan sudah tidak ada. Masa itu perbudakan. Dan mayoritas budak itu berkulit hitam di masa itu. Kita dengar kasus Bilal radhiyallahu anhu ya. Atha bin Abi Rabah. Itu mereka memang berkulit hitam. Ini bukan berarti penghinaan. Islam sudah mengajarkan tata cara bagaimana bermuamalah dengan mereka. Tapi diantaranya Nabi SAW bilang. Kalaupun mereka ada yang jadi pemimpin. Raja atau presiden tidak boleh dilanggar. Selama bukan maksiat kepada Allah nggak boleh dilanggar. Kan gitu. Begitu juga di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi SAW, alal mar'il muslimi as-sam'i wa ta'a fima ahabba wa karih. Harus bagi setiap individu muslim mendengar dan patuh pada pemimpin mereka apa yang dia suka atau dia tidak suka. Malam yu'mar bima'siyah, selama tidak diperintahkan maksiat. Selama tidak diperintahkan maksiat. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan maksiat maka tidak ada ketaatan dan tidak ada dengar dan tidak ada ketaatan. Ini kan baru-baru ada kejadian yang masalah jilbab itu ya. Ya, bagaimana alhamdulillah MUI berbicara dan para teman-teman kita dai berbicara, alhamdulillah pemerintah peduli dengan itu dan akhirnya menghapus undang-undang itu kan. Nah ini karena hak setiap muslim boleh menjalankan atau semua orang yang beragama di Indonesia karena kita negara punya agama resmi ya, selain muslim ada Kristen, Katolik dan Protestan, ada Hindu, ada Buddha, mereka bisa jalankan itu undang-undang kita sesuai dengan keyakinan mereka. Maka harusnya umat Islam tidak diganggu dan alhamdulillah dengan itu bisa. Ya, kita berikan masukan tentunya. Karena kalau maksiat kepada Allah kan membuka jilbab maksiat, ya, tidak boleh dipatuhi. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik ya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, man akrama sultanallahi fid dunya akramahu Allah yaumil qiyamah. Siapa yang memuliakan pemimpin yang sudah Allah pilih di dunia, ya, walaupun mungkin kita mengatakan oh kita yang pilih, itu Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan dia jadi pemimpin di situ. Bagaimanapun upaya kita tetap aja akan ada terjadi hal seperti itu. Allah sudah takdirkan di Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi raja. Ini cuman menjalankan apa yang sudah tercatat dalam takdir tersebut. Kata Nabi SAW, siapa yang memuliakan pemimpin Allah yang sudah Allah pilih di dunia, Allah akan muliakan dia di hari kiamat. Wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahu Allah yaumal qiyamah. Siapa yang menghina pemimpin-pemimpin yang sudah Allah tunjuk itu, ya, di dunia maka Allah juga akan hinakan dia di hari kiamat nanti. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian ya. Ini hukum yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau dengar dari dai yang berbahasa Inggris di Amerika atau di Eropa sama. Bapak Ibu dengar di sini yang dai berbahasa Arab sama. Ya. Jadi ini bukan memberikan dukungan kepada si fulan atau si fulan, bukan. Ini hukum agama akan disampaikan di setiap masa dan tempat sama. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara ini, kita bukan bicara lingkup, pendukung pemimpin yang sekarang. Bukan. Ini memang hukum agama. Harus difahami oleh semua muslim dan disampaikan di sepanjang masa. Ya. Kalau kita disuruh patuh pada pemimpin yang sudah resmi, selesai. Kecuali maksiat saja. Ya, ini disebutkan juga dalam kisah seseorang yang bernama Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Ini ada satu orang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini punya pertanyaan agak unik. Dan Nabi SAW sengaja tidak jawab di awal. Apa yang dia bilang? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika ada pemimpin yang suka menuntut hak mereka? Suruh masyarakat bayar ini, bayar itu misalnya kan. Hak mereka pada kami. Sedangkan hak kami tidak dipenuhi. Kami tidak dapat sebagai masyarakat hak kami. Apa perintah anda pada kami bila itu terjadi? Maka Nabi SAW berpaling dari orang tersebut. Tidak jawab. Dia kejar lagi Nabi. Nah, dia ulangi lagi. Nabi berpaling lagi. Sampai 3 kali. Karena orang ini terus mendesak. Maka kata Nabi SAW apa? Hadis ini hadis yang sahih ya. Kata Nabi SAW. Isma'u wa ati'u. Dengar dan patuh. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Karena kalian akan ditanyakan oleh Allah atas yang Allah wajibkan kepada kalian. Sebagai warga negara patuh. Ya, jalankan perintah-perintah selama bukan maksiat. Dan itu Allah akan tanyakan. Dan mereka juga akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dibebankan pada mereka. Ini sebuah konsep dasar gitu ya. Yang bagus adalah kalau pemimpin itu sudah menang secara resmi ya di satu wilayah,
kita dahulukan dengan mendoakan. Semoga Allah kasih hidayah, semoga Allah begini dan begitu. Jangan dilihat kekurangannya. Kekurangannya justru kita doakan supaya dipenuhi oleh Allah, disempurnakan. Ya. Pernah terjadi teman-teman sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, kalau seandainya kalian punya doa mustajab, apa kalian akan minta sama Allah? Ada yang bilang saya berdoa supaya saya mati syahid, ada yang mengatakan saya berdoa supaya saya jadi kaya raya bisa menyumbang sedekah, ada yang bilang begini dan begitu ya. Lalu setelah selesai semua Umar mengatakan, kalau saya punya doa mustajab, saya akan doakan pemimpin agar bisa berlaku adil. Gitu. Ini kalau doa saya ada, saya akan doakan itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata dalam statement yang sangat menarik. Beliau mengatakan begini, sesungguhnya siang dan malam aku akan selalu doakan pemimpin agar ia selalu berada di jalan yang benar, mendapat taufik dan dukungan, serta juga aku memandang ini sebagai sebuah kewajiban muslim. Ini diambil dari buku beliau ya. Kitab As-Sunnah di halaman 83 gitu ya. Begitu juga Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, seandainya aku punya doa mustajab, niscaya aku akan peruntukkan untuk pemimpin. Seseorang bertanya, mengapa wahai ayahnya Ali? Kebetulan Fudail anak pertama laki-laki namanya Ali, dikatakan dipanggil Abu Ali. Kenapa wahai Abu Ali? Kenapa wahai ayahnya Ali Anda menjadikan kalau doa mustajab untuk pemimpin yang sedang berkuasa sekarang? Ia menjawab, jika aku berdoa untuk diriku sendiri, maka manfaatnya sangat terbatas. Tapi jika aku doakan pemimpin, maka akan merata kebaikan tersebut. Akan merata kebaikan tersebut. Bayangkan begini teman-teman, kita bilang, ya Allah berikanlah hidayah pemimpin kami, berikanlah taufik, ya, sadarkanlah kalau dia punya kesalahan. Misal Allah ijabah, kan kita punya waktu mustajab ya, antara azan dan iqamah sepertiga malam, kita doakan, lalu dia dapat hidayah. Kita tidak kenal dia tidak kenal kita, maksudnya tidak pernah interaksi secara langsung, tapi karena diijabah, apa saja keputusannya kita panen pahalanya. Ruginya apa? Kan gitu. Daripada sedikit-sedikit ada salahnya yang dicari. Ini kan menjatuhkan martabat pemimpin kita, menjatuhkan martabat negeri kita, dan kita juga sendiri rusak martabatnya. Kalau kita hanya selalu mencari kesalahan saja, justru kesalahannya kita pertemukan dengan kebaikannya, dan kesalahan itu kita doakan agar Allah berikan hidayah. Ya, ini sering juga saya kasih contoh dalam bicara masalah pemimpin ya. Banyak orang-orang di negeri kita ini seperti penonton bola. Ya. Jadi yang main bola itu orang yang sudah mungkin belasan tahun latihan tendang penalti, semua ya dia sudah kuasai lah. Satu kali bertanding luput. Ya, yang nonton ini bodoh, ganti, kan gitu. Padahal dia kalau masuk belum tentu bisa tendang, kan gitu. Benar nggak? Baik. Kenapa lihat yang gagal satu kali itu? Kenapa nggak lihat penalti dia yang masuk sekian banyak? Contoh misal. Kan gitu. Artinya kita harus bijaksana dalam masalah seperti ini ya. Daripada main gonta-ganti. Sekarang bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau suami istri, suami salah satu kali atau istri langsung cerai. Coba ganti saja. Kira-kira ada rumah tangga yang bertahan? Belum tentu Pak. Ya, kalau dibilang suaminya senang belum tentu, karena bisa saja dia ganti orang lain lalu Allah uji dia dengan ujian lebih berat. Kan? Iya, kalau kasus dalam rumah tangga, kalau ada suami istri, kemudian ada yang zalim nih, misalnya suami zalim atau istri zalim, lalu dia cerai sama pasangannya, Allah akan datangkan ujian pada dia. Dia dapat pasangan yang akan mengganggu dia nanti. Itu sudah sunnatullah. Dan orang yang terzalimi akan dapat ganti yang lebih baik. Itu sudah sunnatullah. Tidak akan berubah sistem Allah itu. Kan gitu. Tapi kita kembali ke masalah ini. Kalau bahas rumah tangga panjang lagi nanti ya. Ya, saya cuma kasih contoh. Tapi biasanya orang begitu ya. Jadi kenapa teman-teman kita nggak kasih kesempatan pemimpin yang sudah ada untuk jalankan tugasnya dengan baik, gitu kan? Cukuplah kita ini bisa tentram, masih bisa bekerja, masih bisa segala macam gitu. Karena kita juga nggak mungkin mencapai jabatan itu. Dia sudah sampai di situ dengan segala macam upaya yang kita mungkin belum tentu bisa, kan gitu. Jadi kita bersangka baik di situ ya. Makanya Nabi SAW ingatkan baik-baik, disuruh dengar, patuh ya, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban apa yang dibebankan kepada kalian, dan mereka juga akan diminta pertanggungjawaban ya dari apa yang telah mereka lakukan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat juga perlu jadi bahan renungan, dinukil oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah beliau di jilid 2 halaman 488, la tasubu umara'akum
Jangan pernah kalian mencaci maki pemimpin kalian. Wala taghushuhum, jangan kalian mengkhianati mereka. Wala ta'suhum, dan jangan kalian melanggar peraturan-peraturannya. Wasbiru wattaqullah. Ini Nabi bilang, sabarlah kalian dan bertakwalah kepada Allah. Kalau ada masalah yang tidak suka, sabar dulu. Tetap kuatkan hubungan kita sama Allah. Bertakwa sama Allah. Fa innal amra qarib, karena perkaranya sebentar. Berapa lama orang itu berkuasa? 5 tahun, 10 tahun, habis itu selesai. Dan semua akan menuju ke Allah, mati dan akan diminta pertanggungjawaban. Karena gitu. Hati-hati teman-teman sekalian. Ini mencaci maki pemimpin bahaya sekali. Sekarang begini aja, kita supaya mudah memahami, kita perdekat pemahaman ini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya seorang sahabat, lalu terjadi cekcok antara kita sama dia, ya. Anggaplah diri kita salah Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian orang itu meninggal. Bagaimana caranya? Atau kita tidak sempat minta maaf, kita meninggal, lalu ketemu di hari kiamat. Bagaimana caranya berhadapan sama orang ini? Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia, selesaikan sebelum terjadi hari tidak ada manfaatnya dinar dan dirham. Hari kiamat nggak ada lagi real, nggak ada rupiah, nggak ada dolar bisa negosiasi, nggak bisa kasih tanah, nggak ada lagi. Lalu kata para sahabatnya, Rasulullah, apa nanti di situ? Kata Nabi SAW, amal solehmu, pahalamu atau dosa dia? Dibayar dengan sholat, dibayar dengan puasa, dibayar dengan haji, kan gitu, dibayar dengan umrah. Kalau nggak cukup, dosanya kau tanggung. Ini berat sekali, kita yang sholat, kita yang haji, lalu dikasih orang itu. Jadi teman-teman, sebelum protes keputusan orang, faham itu lebih baik-baik. Mungkin akal kita belum sampai ke situ. Ya, saya kadang-kadang kalau duduk dengan beberapa pejabat kita, pernah saya duduk dengan beberapa menteri, Masya Allah, saya duduk, mungkin masyarakat tidak paham. Begitu saya duduk, Pak, kenapa ada keputusan seperti ini? Oh begini Ustaz, keputusannya itu karena ini, karena ini. Akal kita belum sampai ke situ, karena kita tidak menghadapinya. Dia rupanya karena menghadapi, jadi dia pikir, dia sudah merenung itu, ini solusinya kalau sini mentok, kalau sini, oh ini yang terbaik, bagi maslahat umum, maka diambillah keputusan tersebut. Kan gitu. Jadi banyak hal, kalau kita main caci maki dia, kita tidak ketemu nih, bagaimana cara minta maaf? Coba. Siap ketemu sama dia hari kiamat, untuk apa lahirkan musuh ini? Jadi ini selalu saya jadikan prinsip hidup saya Bapak Ibu sekalian. Coba renungi baik-baik. Kalau Anda rasa benar, jadikan prinsip hidup. Saya selalu bilang begini. Dalam diri saya dulu kemudian saya ajarkan kepada jemaah. Saya berbagi maksud saya. Meninggal menuju ke akhirat Bapak Ibu sekalian bawa 2 hal. Dan jangan bawa 2 hal. Bawa 2 hal ini, bawa amal soleh dan teman soleh. Selalu dari amal soleh ke amal soleh, dari wajib ke sunnah, sunnah ke sunnah, wajib ke sunnah. Terus begitu kita kerja sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan selalu berteman dengan orang-orang soleh. Karena kalau dia lolos di timbangan amal hari kiamat, kalau kita kurang dia bisa bantu dengan syafaatnya. Kan gitu. Dan jangan bawa 2 hal. Jangan bawa dosa, segala tobat karena dosa ada konsekuensi hukuman. Dan jangan bawa musuh. Nah ini, musuh ini yang jadi masalah. Ada orang dari bangun tidur sampai tidur gosip terus. Cuma tahu kesalahannya orang. Begitu kita buka WA-nya, sudah tahu belum? Nah ya, masalah pembantu orang, masalah suami istri, masalah anaknya, sibuk dengan keadaan orang. Ini melahirkan musuh. Untuk apa? Tahu apa yang terjadi? Ini pegang baik-baik teman-teman sekalian. Rasulullah SAW, Nabi, kalau pintu rumah boleh buka di waktu selepas duha untuk jalan sama sahabat-sahabatnya ketemu. Begitu kumpul sahabat sudah nunggu depan pintu rumah, apa perkataan pertama Nabi? Jangan ada yang menceritakan keburukan sahabatku. Karena saya ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Kebaikan saja, gitu kan? Ada keburukan teman-teman, keburukan orang dan kesalahan orang, itu kita bisa jadikan sebagai ajang pahala. Kalau orang belum sholat, ada orang mencuri, itu kan ajang pahala buat kita. Kenapa kita nggak nasihatin? Berapa banyak orang tersentuh dan taubat dengan 2-3 kalimat, 2-3 nasihat. Saya berapa kali duduk sama orang, datang bersama kami Uhud Tour, dia tanya tentang sebuah hukum, saya tidak sangka begitu. Saya jelaskan hukumnya begini Pak, begini. Bagaimana saya katakan Ustaz? Begini. Subhanallah, dia punya perusahaan bergerak di masalah riba dan haram sampai 37-38 cabang di Indonesia. Diubah semua sistemnya. Hanya dengan duduk sekali, makan bersama-sama terus ngobrol. Saya tidak pernah sangka, tapi terjadi. Berapa banyak orang yang tadinya tidak sholat, berubah jadi sholat. Taubat. Hanya karena kita coba menasihatin. Kenapa? Karena kita melihat kesalahan orang itu ajang pahala buat kita. Bukan untuk dimusuhi. Kita juga punya kesalahan kan? Tidak ada yang sempurna. Sekarang banyak orang salah paham. Seakan-akan dia yang paling hebat, dia yang paling luar biasa. Semua orang salah di mata dia. Tampil di media, dia yang paling hebat. Belum tentu kalau dia jadi pemimpin dia bisa. Kan gitu. Teman-teman sekalian, sayangnya mungkin tidak semua paham ya. Kemarin kita hadir Jumat ya. Bapak Ibu kalau faham apa yang diucapkan oleh
Di sini khatib-khatibnya ya. Dan itu terjadi bukan cuma Jumat kemarin, semua Jumat. Mereka dari awal berdirinya negara mereka, Saudi sih sudah 100 tahun lebih kemerdekaan mereka ya, atau mereka berdiri negaranya. Itu hampir semua, dan bukan cuma di Masjid Haram, Masjid Nabawi, di semua masjid. Kalau Bapak Ibu masuk kalau hari Jumat, tidak ada satupun khatib kecuali mereka mendoakan pemimpin mereka. Doakan supaya rajanya dikasih kesehatan, dikasih taufik, ya dikasih para menteri yang bisa membantunya. Hai, negaranya orang maju, kan itu. Kalau kita yang pertama caci maki dulu, salah dulu. Turunkan, gelenserkan, ganti. Ini enak betul ini ya. Gampang sekali gitu. Dan yang unik itu kadang-kadang ada orang bukan ahli politik, tapi jadi ahli politik seketika. Ya, kalau sudah mau pilkada, mau pilpres, itu luar biasa. Di warung kopi semua bicara. Oh, ahli semua. Ahli semua. Seakan-akan dia kandidat yang paling bagus dia. Ini subhanallah. Ayo caci maki si fulan, caci maki. Saya kadang kalau mau pilpres, mau pilkada ditanya sama beberapa ikhwah, gimana Ustaz? Tak usah banyak bicara. Mau pilih siapa, pilih aja. Tak usah bicara. Jangan salahin orang lain, karena takutnya kita salahin itu dia benar kan, jadi masa. Nah, minta maafnya bagaimana coba? Belum tentu diterima kalau datang ke rumahnya, belum tentu diangkat telepon kalau kita telepon. Kalau enggak ketemunya di hari kiamat, ini bahaya besar ini. Akhirnya kita sholat malam diambil, kita haji, kan bahaya sekali ya. Sampai saya kadang-kadang bercanda, ini saya bercanda sama teman-teman di kantor ya. Alhamdulillah Allah amanahkan sudah 200 orang lebih bergabung sama kami di kantor. Jadi saya kadang-kadang bercanda sama mereka, setelah mereka kasih laporan keuangan, kasih segala macam. Saya bilang saya tanda tanganin sekarang ya, saya ACC ini. Tapi saya tidak bisa detail semua tahu ini. Jadi kalau antum ada buat salah dan sengaja, kalau tidak sengaja nggak apa. Kalau dan sengaja, hafal muka saya karena kita ketemu hari kiamat nanti. Oh jangan gitu Ustaz. Ya, iya, ini peringatan saya. Ya kan? Jadi siap-siap aja sholatnya. Puasa saya bilang, ya Allah sholatnya, tinggal saya ambil. Enak kan gitu. Jadi maksudnya teman-teman jangan buat masalah. Apalagi dengan orang yang kita kenal saja. Itu di hari kiamat banyak suami istri bertengkar di mahkamah Allah hari kiamat. Banyak orang tua sama anak bertengkar. Karena dia lahirkan musuh. Tidak usah. Kalau hak kita tidak dikasih orang lain, tidak ada masalah. Itu masih lebih mudah. Kita masih bisa dapat di hari kiamat ya. Seorang ulama, pernah dia baru petik kurma. Baru beli kurma dengan tangkainya. Itu dianggap kurmanya mewah lah ya. Begitu dia mau buka paketnya, dia mau makan. Terus ada muridnya bilang, si fulan baru menggibah Anda. Disebut nama seseorang. Dia bungkus kembali, dia bilang sama muridnya, antar ke rumahnya ya, sampaikan salam saya. Dan bilang terima kasih dia sudah berbagi pahala, sebagai balasannya saya kasih kurma ini. Jadi nggak usah balas kebodohan orang, dengan kebodohan nggak usah. Jangan dia caci maki, kita caci maki juga. Dia dosa, kita dosa kan. Dia gunjing, kita gunjing. Dia fitnah, kita fitnah. Ini kebodohan namanya. Justru serangan orang kepada kita itu ajang pahala Bapak Ibu sekalian. Ya, karena nikmat kalau ada, kalau kita bersyukur dapat pahala di syukurnya. Tapi kalau ujian sedang datang, kita dapat pahala dari mana? Dari sabarnya, kan gitu. Jangan ikut-ikutan. Harus bijaksana dan dewasa dalam masalah begini. Jadi teman-teman jangan berhenti mendoakan dapat hidayah. Ya, kita sekarang misalnya ada pemimpin sudah menang nih. Antum mau buat apa? Kira-kira mau buat apa? Saya tidak suka Ustaz. Oke, terus apa? Hah? Bisa buat apa? Nggak bisa buat apa kan? Untuk apa gitu ribut sendiri, jengkel sendiri di rumah? Kenapa dia menang? Untuk apa? Hah? Coba dapat apa? Nggak ada apa kan? Untuk apa? Lebih baik kumpul sama istri, ngobrol sama suami, sama anak, makan saya. Menang, kalah, biarkan aja mereka. Ya kan? Kita doakan supaya dapat hidayah. Karena kita nggak ada kekuatan juga untuk ke situ kan gitu. Kecuali kita salah satu kandidat, kita bisain dan itu pun kandidatnya diminta supaya ya bisa paham masalahnya. Saya kemarin subhanallah waktu mau pilpres diundang di salah satu podcast gitu. Cukup besar, tidak usah saya sebutkan, tapi diundang. Gimana Ustaz? Ini mau pilpres gini-gini. Saya bilang sekarang lagi diuji cinta NKRI yang sebenarnya. Ya. Ini orang yang selalu bilang cinta ini diuji sekarang. Benar nggak? Kalau yang benar harusnya, ini idealnya. Saya bicara idealnya. Kalau ada 2-3 kandidat, harusnya mereka sudah sampai pada level akan dipilih kan. Kalau cinta benar NKRI, harusnya dia bijaksana melihat siapa di antara kandidat ini yang paling dewasa, yang paling pantas demi kebaikan negara. Mereka semua tunjukkan ke masyarakat, udah dia saja yang dipilih karena begini dan begitu. Oh nggak mungkin Ustaz, mustahil lah iya. Berarti NKRI-nya masih cintanya masih palsu ini. Kalau benar harusnya begitu. Ya, tahu Bapak Ibu sekalian waktu Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu. Ini kita kembali ke histori Islam ya.
Itu saking dalamnya tusukannya, kalau beliau disuruh sama tabib minum obat, kan ditusuk dari belakang, kan jadi imam ditusuk dari belakang, tembus sampai ke depan. Waktu tabib suruh minum susu, itu keluar dari depan, keluar dari belakang. Tapi Allah belum datangkan ajal, masih ada beberapa hari hidup kan. Lalu beliau dalam kondisi luka parah, dia panggil 6 orang. 6 orang ini yang menurut Umar bin Khattab kandidat yang paling bagus untuk jadi pemimpin pengganti beliau. Karena beliau tidak mau meninggal, lalu Allah tanya kenapa kau tidak tunjuk pemimpin. Nah, gitu. Dia panggil 6 orang yang tersisa yang masih hidup dijamin masuk surga. Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Ya, dipanggil semua ini. Kumpul semuanya, lalu kata Umar apa? Ini ditunjuk ada satu kamar di rumah beliau. Saya selalu duduk sini pecahin permasalahan negara dan umat ini. Di sini kalau ada masalah saya duduk situ. Saya sholat istikharah, minta sama Allah petunjuk. Pokoknya di sini. Sekarang kalian masuk nih 6-6-nya. Ya, kemudian jangan keluar dari situ. Kalian diskusi nih. Gak usah semua masyarakat dilibatkan. Kalian diskusi sekarang. Dan jangan keluar kecuali tunjuk satu orang jadi pemimpin. Lalu apa kata Umar? Dan hai Abdurrahman bin Auf dianggap oleh Umar sebagai kandidat terkuat menurut Umar. Tapi Umar gak mau egois. Umar bilang, hai Abdurrahman, kau jadi pemimpin majelis. Penentu keputusan kamu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dalam ruangan itu? Coba baca dalam buku-buku sejarah ini. Ini luar biasa ini. 6 orang itu pada saat duduk, Abdurrahman duduk nih, membuka sidang. Ini 6 orang. Umar sampai waktu itu dalam beberapa buku sejarah dikatakan henuskan pedang. Umar bilang tuh sebelum mereka masuk, kalau kalian keluar tidak tunjuk satu orang pemimpin, saya tebas leher kalian semua. Harus ada satu jadi pemimpin. Gitu. Karena dianggap ini orang yang paling terbaiknya umat sekarang. 6 orang ini tersisa yang dijamin. Nabi bilang, kamu di surga, kamu di surga. Ini yang tersisa. Karena sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar juga akan meninggal. Gitu kan. Maka pada saat itu mereka semua masuk. Apa kata Abdurrahman? Ini pemimpin majelisnya ya. Karena Amir Mu'minin Umar bin Khattab sudah menunjuk saya jadi pemimpin majelis ini, maka saya orang pertama mengundurkan diri. Iya. Dia nggak mau tanggung jawab hari kiamat. Jadi jangan tunjuk saya. Kalian sekarang. Maka yang 5 ini gak ada cara lain. Harus menunjuk. Karena ini ketua majelis. Harus wajib patuh. Maka mereka saling menyebutkan keutamaan. Dari orang ini mengerucut kepada Utsman dan Ali. Oh, Nabi pernah bersabda tentang dia gini, tentang begini, merucut. Kalau tidak salah Utsman unggul 1 atau 2 hadis. Ya, maka mereka bilang kepada Utsman, hai Utsman, kau nggak ada pilihan, harus jadi khalifah sekarang. Maka dia tidak bisa nolak. Keluar dari ruangan, Umar tanya dengan pegang pedang ini ya. Siapa pemimpinnya? Utsman bin Affan. Alhamdulillah, saya lepas tanggung jawab hari kiamat. Udah berapa hari kemudian beliau meninggal. Dan Utsman jadi pemimpin. Tidak ada keributan, tidak ada perjalanan semuanya. Kan gitu. Gitu, seperti itu cara-cara mereka ya. Maksudnya sangat ideal sekali sebenarnya. Di Indonesia itu tidak sedikit orang-orang pintar ya. Kalau seandainya orang-orang pintar ini profesor, doktor, orang yang pintar di bidangnya, di bidang politik dikumpulin dari semua kota gitu kan. Mereka kumpul, mereka coba pilih siapa yang kira-kira terbaik buat negara ini. Dan masing-masing memikirkan masalah maslahat negaranya. Bukan lagi masalah pribadinya. Bukan masalah nanti namanya diabadikan jadi presiden. Bukan, dia bagaimana. Itu sangat luar biasa. Sangat, ini idealnya gitu kan. Jadi nggak usah terlalu banyak nanti biaya yang dikeluarkan segala macam. Tapi memang sudah lahir figur-figur yang luar biasa. Ya. Baik, kemudian yang ketiga teman-teman sekalian. Jadi pertama bersyukur. Yang kedua menghormati dan memuliakan pemimpin serta mendoakan mereka. Yang ketiga, sekarang kita bicara tentang pemimpinnya. Sebaliknya, pemimpin itu yang sudah dipimpin. Kalau tadi kan kita bagaimana memuliakan mereka ya. Sekarang bagi pemimpin, wajib untuk menjalankan tugas dan kewajiban, amanah. Apalagi kalau yang muslim disumpah dengan sumpah Islam ya. Ini luar biasa ini. Ya, hati-hati sekali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya musuh satu orang saja di hari kiamat, bisa habis semua pahala kita diborong sama dia. Kalau tiap hari kita gunjing dia, tiap hari kita benci dia, tiap hari kita fitnah dia, ini bisa habis semua pahala kita sama dia. Bagaimana kalau satu kota? Hah? Bagaimana kalau satu negara? Jadi itu nggak gampang jadi pemimpin itu, nggak gampang. Makanya orang-orang dulu itu salafus saleh dulu mereka nolak. Ali bin Abi Thalib sampai pernah didatangkan waktu dia pindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufa, dikasih istana mewah. Begitu mereka bilang, wahai Amir Mu'minin, ini istana buat anda. Kata Ali, apa ini istana apa? Dia bilang buat anda sebagai raja. Sambil dia melarikan diri, dia balik belakang lalu dia mengatakan, sungguh istana kesombongan dan akan menjauhkan dari Allah, ditinggalkan sama dia. Dia tinggal di rumahnya saja. Jadi nggak gampang gitu ya.
Semua Allah akan tanya. Dari rupiah yang dikeluarkan, masuk, keputusan, kebijakan, ini nggak gampang. Sekali dia adil, luar biasa. Salah satu golongan pertama yang Allah naungi di hari kiamat tidak ada naungan kecuali yang pertama imam yang adil. Oh, dia adil. Dia juga keputusannya benar, akan dia panen pahala semuanya orang yang mengikuti keputusan tersebut. Contoh misalnya kayak Ramadan, ya. Pemerintah iklankan besok puasa Ramadan. Itu pahalanya luar biasa karena semua umat Islam hampir 200 juta puasa semua, kan gitu. Itu kan luar biasa pahalanya. Program haji, program zakat, ada basnas, ada ini, itu luar biasa pahalanya. Tapi kalau mereka melanggar, justru mereka mengkhianati segala macam, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ini semua kita sama presiden sama raja kita ini, semuanya ini adalah manusia biasa. Kebetulan satu punya jabatan, satu tidak. Ada raja yang sebenarnya. Siapa itu? Allah SWT. Allah ini maha hidup, maha melihat, maha mengetahui. Kan gitu. Jadi Allah itu maha adil. Siapa yang zalim akan dihukum, siapa yang terzalimi akan dimenangkan. Di dunia ataupun di akhirat. Maka nggak usah khawatir. Doakan kebaikan tadi. Dan kalau dia berkhianat, dia akan dihukum. Cepat atau lambat. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyah. Tidak ada seorang hamba yang Allah jadikan sebagai pemimpin di satu komunitas. Ya. Fala yahudha binushin illa haramallahu alihil jannah. Dan dia tidak betul-betul menjalankan dengan baik tugas itu, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Clear. Tempat abadi di akhirat, tidak dapat. Hanya kena berkhianat saja. Dia tidak jalankan tugasnya, amanah dibebankan, sudah selesai. Ini dunia dia dapat, oke mobil, rumah, istana, oke dapat. Tapi sebetulnya dia mati, neraka. Kan itu bahaya banget. Mau diapakan dunia semua ditinggalkan. Ya sebanyak apapun harta yang Bapak Ibu kumpulkan, tidak ada yang dibawa ke liang lahat kan. Ya, jadi warisan semua. Jadi di dunia ini kepemilikannya sementara. Kalau Bapak Ibu punya surat kepemilikan mobil, motor, sertifikat tanah, rumah, sementara. Hanya sampai kita meninggal. Begitu kita meninggal jadi haknya ahli waris. Ahli waris juga jual kepada orang lain. Bapak Ibu tidak lihat banyak rumah-rumah yang mungkin kita beli, rumahnya orang dulu. Iya kan? Warisan. Mungkin yang bangun dulu sudah meninggal, sudah berapa generasi. Terjadi itu. Begitulah keadaan dunia. Jadi sebentar. Kehidupan abadi akhirat. Bayangkan ruginya orang kalau terharamkan dari surga. Langsung divonis oleh Nabi SAW. Siapa yang dijadikan pemimpin di satu komunitas, di masyarakat, di negara. Dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, dia tidak jalankan apa yang sudah dijanjikan. Maka akan diharamkan baginya surga. Clear, akhirat gak ada. Itu kerugian abadi. Artinya apa? Masuk neraka. Ini hadis Bukhari. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari juga. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamutu huwa ghashun li ra'iyati illa haram Allah alaihi jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang Allah jadikan dia pemimpin di satu komunitas, kemudian dia meninggal dalam kondisi dia menipu mereka, menipu masyarakatnya, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Dalam riwayat At-Tabarani, kata Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yawmal qiyamah imamun jair. Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah pemimpin yang berkhianat. Pemimpin yang jahat, dia tidak kasih haknya masyarakatnya, nah sudah selesai. Nah, itu akan diberikan siksaan dan yang paling berat siksaannya pada hari kiamat nanti. Dan ini sudah kami bahas bagi masyarakat yang keluar dan memberontak dari pemerintah dosa besar, ya. Kemudian mencaci maki dan segala macam. Bagi pemimpin yang berkhianat juga masuk dalam keadaan dosa besar. Ini pernah dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau. Ya, jadi dua belah pihak yang kita sudah jelaskan. Sekarang poin yang keempatnya, bagaimana agar kita bersyukur, maksudnya mempertahankan kemerdekaan kita, persatuan negara kita, ya, dan persatuannya dan segala macam. Yang keempat adalah gotong royong dan kerjasama. Ini namanya ta'awun dalam agama kita. Selama itu program-program positif, kita saling dukung-mendukung. Kita saling mendoakan. Ya, kita dahulukan siapapun yang memang layak untuk itu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 2. Ini potongan ayat ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling dukung-mendukunglah dalam ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan pernah saling dukung-mendukung dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah karena Allah sangat pedih siksaannya. Allah sangat pedih siksaannya. Jadi semua program-program yang baik, positif, patuhi.
rambu-rambu lalu lintas, ya, peraturan-peraturan akte lahir, ijazah, SIM, KTP, ikuti saja, ya, ikuti semua peraturan tersebut karena itu program positif, ya. Jadi ada namanya hukum-hukum Allah, ada juga hukum-hukum yang diterapkan oleh manusia. Selama hukum diterapkan oleh manusia tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, maka kita wajib patuh, ya. Kenapa Bapak Ibu harus melanggar lampu merah? Peraturan pemerintah demi maslahat umum. Sebagai bentuk cinta kepada negara kita, bagi sebuah orang muslim yang baik dan memang orang muslim yang mau menerapkan Islam dalam hidupnya, maka dia tidak melanggar. Tunggu aja berapa detik sih, kan gitu. Itu termasuk bagian daripada bersyukur kepada Allah SWT dan menjaga kemerdekaan. Itu penting sekali. Itu contohnya, ya. Dan semua yang bisa mengganggu maslahat umum, mengganggu program pemerintah, jangan, ya. Tidak usah kita ikut-ikutan. Dan ingatlah masing-masing yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Kemudian yang terakhir yang masalah di poin ini, ya, masalah kelima, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga termasuk bagian yang harus diperhatikan dalam bersyukur dan mempertahankan kemerdekaan kita tentunya, ya. Sebagaimana kita tahu ini pondasi dasar dalam agama Islam, artinya menyuruh kepada hal-hal yang baik, mendukung program-program positif, ya, dan mengingatkan dari pelanggaran-pelanggaran. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Haruslah ada kelompok di antara kalian wahai umat Islam, ya, mereka memanggil pada kebaikan-kebaikan. Mereka menyeru pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Juga merupakan ciri kita umat Islam dalam surah Al-Imran juga surah nomor 3 ayat 110. Kalau tadi ayat 104. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia karena kalian menyuruh pada kebaikan. Ma'ruf itu semua yang baik-baik, ya, kejujuran, tanggung jawab, amanah, kita bersuara dengan cara yang baik, kita sampaikan, kita ingatkan, ya, dan tidak didiamkan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di poin ini mungkin ada perlu kita garis bawahi. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan nasihat kepada seseorang, maka Nabi SAW mengatakan rahimallahu amrin khataban nas al hasbu uqulihim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengajak bicara orang lain sesuai dengan level akalnya, ya. Jadi teman-teman, tidak bisa kita bicara sama teman kita samakan berbicara sama pemimpin perusahaan kita. Atau misalnya kita bicara dengan pemimpin masyarakat, bupati kah, wali kota kah, gubernur, atau apalagi sudah sampai pada level presiden dan menteri. Tidak bisa. Jadi memang biasanya ada protokol kan itu kepada yang terhormat, apalah panggilannya. Itu memang biasa dalam Islam. Bahkan kita tahu Nabi SAW dipanggil Rasulullah, Nabiullah, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim dipanggil Amir Mukminin waktu jadi raja, pemimpin orang-orang beriman, dipanggil begitu, ya. Amir Mukminin Umar bin Khattab, Amir Mukminin Abu Bakar, Amir Mukminin Ali, Utsman, semua itu ridwanullah disebutkan begitu. Begitu juga pada saat kerajaan Islam Umayyah, Abbasiyah, itu semua menggunakan panggilan-panggilan yang baik kepada para pemimpin. Ya, dan itu memang harus kita fahami teman-teman sekalian. Tidak bisa kita mau menasihatin pemimpin dan kita tiba-tiba sok jagoan mencaci maki dan menyalahkan di media, itu tidak benar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Kalau kalian melihat sesuatu yang buruk, yang salah dari pemimpin kalian, ya, maka janganlah kalian menasihatinya secara terang-terangan. Itu larangan Nabi. Ya, tetapi kalau dia bisa, dia bertemu dengannya, kemudian dia memegang tangannya dan berbicara berdua dengannya. Kalau diterima, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah lepas tanggung jawabnya. Tapi kalau kita bersuara teriak pun tidak akan didengar, tidak akan dilihat, maka apa gunanya? Sudah kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain begini, kata Nabi SAW juga, kalau kalian, ya, tidak diberikan kalau kalian diberikan oleh pemimpin kalian hak kalian, bersyukurlah. Kalau ada yang kalian tidak diberikan, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, gitu kan? Karena sungguhnya masalah atau waktu mereka sangat terbatas. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Nah, ini di poin yang kelimanya Bapak Ibu sekalian tentang indahnya menjadi seorang muslim, karena bertepatan dengan masalah kemerdekaan kita menyampaikan juga masalah poin ini, ya, pentingnya atau dalam Islam kita diperintahkan untuk justru menjaga kemerdekaan, kemudian persatuan kesatuan kita dan negeri kita mencintainya, bagian daripada agama kita. Baik, kita masuk ke poin ke-6 teman-teman sekalian. Sebagai keindahan menjadi seorang muslim dan keutamanya adalah terjaminnya jiwa setiap muslim.
Dari dalam Islam kita tidak boleh sembarangan mentonjok orang, tumpahin darahnya, mengambil hartanya, itu tidak boleh dalam Islam. Ya. Berarti kalau orang menjadi muslim yang baik pasti akan aman semua lingkungannya dalam agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, saking tegasnya peraturan untuk tidak boleh menumpahkan darah dan jaminan terhadap jiwa dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Pada kisos itu, hai orang-orang dalam kisos atau hukuman fisik bagi para pelanggar ya, itu ada kemakmuran kehidupan untuk kalian wahai orang-orang yang berakal ya. Dan semoga saja kalian bertakwa. Kayak dalam hukum Islam kan ada pencuri dipotong tangannya. Ya itu semua demi kebaikan dan maslahat ya. Kalau orang ada yang mengatakan misalnya, oh potong tangan atau dihukum pencuri itu, maling itu terlalu kejam. Itu karena mereka belum pernah mengalaminya. Bagaimana kalau mereka mengalaminya? Mereka pulang rumah, mereka temukan ada pencuri lagi mengangkat TV-nya, lagi mengangkat barang-barang. Tentu dia bukan hanya sekedar memotong tangannya, tapi mungkin dia akan membunuh orang itu. Kan gitu. Jadi Islam sudah datang dengan peraturan-peraturan, dan kalau pemerintah juga punya peraturan, maka kita sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, kita patuhi selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam Islam teman-teman sekalian, yang selanjutnya yang ketujuh adalah Islam menjamin juga akal, kesehatan akal. Ya, terbukti Islam melarang sekali minuman keras dan judi, ya. Serta juga merusak akal itu dengan hal-hal yang di luar akal normal. Seperti percaya dengan dukun-dukun, peramal, penyamun yang banyak berdusta dan menipu orang. Itu semua dihilangkan dalam Islam. Itu untuk menjamin akal sehatnya manusia itu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, ketahuilah khamar. Khamar itu kullu ma yukhammirul aql. Semua yang merusak akal normal. Apakah itu minuman keras cairan, ya, ataupun dia daun kayak ganja atau narkotika lah, serbuk, bubuk semua masuk. Selama bisa merusak akal manusia maka diharamkan dalam Islam. Itu bagian daripada dosa-dosa besar. Begitu juga dengan judi. Judi dari 10 transaksi, 100 transaksi yang menang satu kali, kalahnya 99. Dilarang tentunya di dalam Islam. Nah ini berarti Islam menjaga betul akal manusia supaya tetap sehat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang ke-6, ke-7 ya. Sekarang yang ke-8, terjaminnya harta. Ya, kalau kita menjadi seorang muslim, jadi harta kita, harta kaum muslim dan harta seluruh manusia. Dan dalam Islam tidak boleh sama sekali ada pencurian, manipulasi data, mengambil hak orang lain, itu diharamkan dalam Islam. Allah menggambarkan tentang hukum pencuri laki-laki dan perempuan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasabana nakala minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan, ya. Dan Allah itu maha mulia dan juga maha bijaksana. Jadi hukuman yang berat ini, pencuri dipotong tangannya supaya tidak ada hak orang lain lagi diambil, ya. Di Saudi itu masih berlaku di sini. Makanya spion mobil orang, peleknya di sini aman semua. Ya, karena begitu diambil, tangkap, potong tangan, kan gitu. Ya, jadi ini apalagi kalau hal-hal yang besar, itu lebih besar lagi, ya. Jadi kalau ada pencuri kerjakan bisa menyaingi pahala mereka. Ada beberapa riwayat. Di antara riwayat ada potongannya berbunyi begini. Di kemaluan kalian ada sedekah. Walaupun kalian miskin, kalian boleh menikah. Ya, di kemaluan biologis kalian itu ada sedekahnya. Pahala besar. Bahkan dalam riwayat ini maknanya bisa menyamai sedekahnya orang-orang kaya. Maka ada yang di situ bertanya, sahabat miskinnya Rasulullah, apakah kami gauli istri kami dapat kenikmatan, kami dapat pahala juga? Kata Nabi SAW, ini perbandingannya ya. Kalau kalian letakkan pada haram, zina, dapat dosa nggak? Dosa, kan gitu. Dan sahabat tidak jawab lagi, mereka sudah paham. Kata Nabi, begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Jadi kadar hubungan biologis halal, kadar pahalanya itu sebesar dengan kadar dosanya orang kalau berzina. Ya, oleh karena itu interaksi ini halal, boleh menikmati, silakan safar sama-sama, hamil, punya anak, tapi dengan cara akad nikah tadi. Zina nggak boleh, gitu kan? Umumnya ini merasa bahagia, ini umumnya merasa ketakutan, kan gitu. Nah itu tata cara menjaga nasab dalam Islam dengan cara tidak dibolehkan perzinahan tersebut. Dan dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 2 sampai ayat 3 berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah mereka kalau kepergok dengan 100 cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan jangan pernah kalian merasa
lemah atau kasihan dengan mereka dalam penerapan hukum Allah itu. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adabahum ta'ifatun minal mu'minin. Dan harusnya pada saat mereka dihukum itu ada sekelompok orang-orang beriman menyaksikannya. Itu ayat 2. Ayat 3-nya, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Dan ketahuilah, kalau ada laki-laki suka berzina, maka dia tidak layak menikah kecuali dengan perempuan pezina juga atau perempuan musyrikah. Saking luar biasanya menjaga nasab itu sampai pezina laki-laki tidak boleh nikah kecuali dengan pezina perempuan juga. Kecuali dia tobat kepada Allah. Kalau tobat nasuha nggak ada masalah. Kalau tidak tobat hukumnya nggak boleh. Atau perempuan musyrikah. Wazaniyatu, dan perempuan yang suka berzina, kalau maaf bahasa kita pelacur suka berzina, la yankihu illa zan aw musyrik, dan dia juga tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina juga atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Supaya rumah tangga mereka langgeng dan segala macam, nikah dengan orang yang baik-baik. Nah, seperti itulah. Selanjutnya yang ke-10 Bapak Ibu sekalian, terjaminnya nama baik dan kehormatan. Ya, dalam Islam kita disuruh menjaga nama baik. Jadi Bapak Ibu tidak boleh merusak nama baik Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh kita buka celah di mana orang bisa mudah mencelah kita atau mendapatkan kesalahan kita. Tidak boleh. Bapak Ibu sudah tahu nih, kalau pakai baju itu misalnya orang akan celah, jangan dipakai. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu kalau lakukan satu kegiatan ini orang akan nilai nanti tidak baik. Nggak boleh dilakukan dari awal gitu. Nggak boleh kita sengaja menjerumuskan perbuatan kita itu atau keputusan kita kepada hal yang bisa menjatuhkan nama baik kita. Itu tidak dibolehkan, ya. Begitu juga dengan orang lain, nama orang lain. Maka Islam datang menjamin ini. Ini di poin ke-11-nya, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur surah nomor 24 tadi ayat 4-nya, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la takbaru lahum syahadatan abada. Siapapun kata Allah yang coba-coba menuduh orang lain berzina, wanita baik-baik dianggap berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 derah. Dan jangan pernah kalian menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini teman-teman turun juga ada dalam surah An-Nur, ya. Saya bacakan dulu ayatnya. Masih surah yang sama 24 tapi ayat 23 sama 24. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang terhormat, yang lalai, dia tidak ikuti perkembangan tapi dituduh mereka telah berzina, maka orang-orang yang menuduh ini akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun azim, dan mereka punya siksa yang pedih. Yauma yashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim warjum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat nanti sesungguhnya lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Ya, di sini tidak boleh kita menuduh sembarangan orang berzina, ya. Ini menjaga, ya, nama baik Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak boleh kita sembarangan menuduh orang, menyalahkan orang, gitu ya. Bahkan sangat bijaksana kalau sebelum kita menilai orang itu buruk atau baik, kalaupun ada hubungannya sama kita, ini perlu digarisbawahi, harus ada hubungannya sama kita, baru kita cross check. Cross check nggak butuh kalau tidak ada hubungannya sama kita, ya. Jadi harus difahami istilah dalam agama kita tabayun. Tabayun itu teman-teman, cross check itu hanya kalau ada hubungannya sama kita. Misalnya harta kita diambil, nama kita, mungkin baru kita cross check. Kalau kita tidak ada hubungannya, tidak usah kita cross check. Untuk apa? Ada sebagian orang kadang-kadang kita datang kepada seseorang lain, dia tidak kenal. Saya mau tabayun nih. Saya mau cross check, katanya antum begini dan begitu. Apa hubungannya sama dia? Ya, gitu. Untuk apa dia cross check? Tidak ada hubungannya sama dia. Kalau ada hubungannya baru cross check. Nah, ini harus ada batasannya, gitu kan? Teman-teman sekalian, kata Nabi SAW ini penting. Min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Dalam hadis sahih, ya. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, mereka meninggalkan apa yang tidak ada hubungannya sama dia. Itu sempurna Islam seseorang. Bukan urusan antum, jangan dicampuri. Ya, jadi kalau makin sering antum tidak dengar permasalahan orang, makin bagus. Karena kalau kita dengar permasalahan orang, kalau dia benar kita dukung, kalau dia salah kita harus ingatkan, kan? Begitu saja, ya. Bahkan saya sering bahasakan kalau dalam pelatihan rumah tangga, ya. Ya, ini Bapak Ibu perlu diperhatikan. Bukan berarti kita harus tertutup suami istri, tidak. Tapi kalau misalnya sebagai suami atau sebagai istri, ada hal yang kita tidak tahu tentang pasangan kita, dan memang dia juga tidak pernah cerita, gak usah cerita. Gak usah cerita. Ada orang sengaja iseng gitu.
Sudah 5 tahun, 10 tahun menikah, saya mau tanya. Dulu sebelum nikah kau pernah berzina gak? Kenapa tanya sekarang? Orang sudah jadi suami, jadi istri. Bersumpah, kalau enggak saya akan ceraikan kamu. Atau kita akan cerai, aku begini. Kalau dia bilang, iya memang saya pernah berzina 100 kali. Gimana? Kan jadi masalah. Untuk apa? Sekarang ini istri saya, ini suami saya. Selesai, clear. Kan gitu. Harusnya begitu. Idealnya gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu nggak usah. Kalau kita pas ada kasus terjadi, ya udah kita pada saat itu kita tegakkan ya hukum pada dia atau kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu penting ya. Sehingga tidak usah kerja kita itu cuma mencari-cari kesalahan orang saja. Ini untuk menjaga nama baik dalam Islam. Memang begitu, Islam menjaga itu semua. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi saya lupa yang ke-10 atau yang ke-11 itu ya. Sekarang tadi ke-11 ya. Ya, sekarang yang ke-12 ya. Juga menjadi seorang muslim, kita diharuskan, ini bukan pilihan, untuk santun, baik, memiliki akhlak yang baik. Tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, dermawan, itu dalam Islam wajib, bukan pilihan. Diharamkan Bapak Ibu sekalian bertutur kata kasar, ya, suka marahin orang, apalagi main pukul-pukul sembarangan, ini tidak boleh. Kecuali pada batasan yang dibolehkan dalam Islam. Seperti misalnya, hadis Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukul mereka di umur 10 tahun. Ya, begitu juga itu tentang anak, dan itu juga tentang istri. Ya, Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wallati takhafuna nusyudahun, para istri yang kalian khawatirkan pembangkangannya, nggak mau jalankan tugas sebagai istri, nggak mau tutup aurat, selalu melakukan pelanggaran agama, faiduhun, ingatkan mereka baik-baik. Nggak boleh loh, ini haram dalam agama. Kalau tolak, ya, dikatakan wahjuruhun, boikot mereka diranjang, jangan digauli. Kalau tetap nolak, wadribuhun, pukul mereka. Tapi pukulan di sini buat anak sama istri, ulama menjelaskan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Dalam riwayat dan kata Nabi SAW, hindari wajah, bukan tonjok, tendang segala macam gitu ya. Saya pernah menghadapi banyak sering yang datang konsultasi tentang masalah rumah tangga. Ya, ada istrinya datang matanya sudah bengkak, merah-merah. Ya, ada yang suaminya datang marah-marah, berantem, habis jambak-jambakan suami istri. Ini menikah untuk berantem atau apa ini? Gitu. Kalau untuk berantem sekarang buat ring di rumah, ya. Orang menikah itu untuk saling kasih sayang, memaafkan, mendidik, melindungi, kan begitu. Bukan kita saling mencari kesalahan ini, ya. Termasuk kalian kita ingatkan, jangan suka mata-matai orang. Tidak usah ambil tugasnya malaikat. Hah? Ada malaikat bodyguard di kiri kanan, tidak kita bayar, 24 jam catat semua. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata terucapkan, satu pandangan mata, satu jaman tangan kecuali dicatat oleh malaikat. Untuk apa kita sibuk-sibuk ini? Sibuk periksa handphonenya pasangan, dia hubungi siapa? Ada Tuhan yang awasi, ada malaikat. Untuk apa kita? Kecuali kita dapat, baru kita luruskan. Kalau sengaja pasang ini, lihat CCTV, pasang apa lagi ya, di mobil, GPS apa. Untuk apa ini? Habis umur untuk itu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekarang kacaunya kehidupan kita kalau dari pagi sampai malam kita sibuk begitu, ngawasin orang. Itu luar biasa gitu kan. Maka Islam datang mengajarkan kalau kedapatan mungkar depan mata, kelihatan nih ya, kita luruskan. Ma'ruf kita dukung. Yang kita tidak tahu nggak usah dikorek-korek. Sudah selesai. Sampai ajal datang. Tugas kita sebagai suami bapak-bapak sini sampai mati saja. Habis mati bukan tanggung jawab kita lagi. Ibu-ibu juga itu. Tugas jadi istri sampai mati. Ajal datang selesai. Ya. Anak-anak juga begitu. Sampai orang tuanya meninggal. Orang tua sampai anak-anaknya juga meninggal. Begitulah. Tugas kita ada. Batasnya sampai ajal. Udah jalankan sampai ajal datang. Untuk apa kita melahirkan? Ada orang subhanallah kayak memang hidupnya manajemen konflik. Ya. Iya. Saya dulu waktu S2 sempat dapat makalah. Disuruh tulis waktu itu sama profesornya, itu makalah manajemen konflik. Saya tidak tahu apa itu manajemen konflik, tapi karena saya ditugaskan, saya coba kumpulin dari banyak referensi. Ternyata itu salah satu manajemen yang ya, itu yang sebatas saya baca waktu itu ya. Dan alhamdulillah makalah saya diterima waktu itu. Dan kita diskusikan di kelas waktu itu. Terus saya cek, ternyata ini ada satu pemikir, beberapa pemikir ekonom, pakar ekonom di Amerika mau kembangin sebuah sistem manajemen baru di perusahaan dengan namanya manajemen konflik. Jadi mereka nganggap kalau perusahaan itu baik-baik saja, tidak ada masalah, berarti tidak benar nih. Jadi sengaja itu diajarkan caranya lagi. Caranya itu adalah
pemimpin perusahaan bisa memancing jujur atau tidak pegawainya dengan sengaja taruh dompet, sengaja taruh handphone. Ini konflik, melahirkan konflik. Kalau ada pegawai dengan pegawai disuruh saling memata-matai, bahkan dikasih uang, itu konflik namanya. Dan subhanallah, ini banyak orang tidak paham. Ini di Amerika sendiri waktu itu saya tulis makalahnya, itu ditolak oleh banyak pakar ekonomi yang lain. Ditolak, mereka tidak pakai karena ini dianggap kacau, gitu kan. Tapi banyak orang terapkan dalam rumahnya, manajemen konflik. Pokoknya kalau tenang-tenang saja suaminya, kayaknya ada apa-apa ini. Kenapa kok dia tenang-tenang aja? Wah, ada yang dirahasiakan. Syaitan. Atau suaminya gitu, istri saya kok santai-santai aja kayak nggak ada masalah. Dan ini ada apa-apa nih? Dicari tahu kesalahannya. Untuk apa? Kan subhanallah ada orang begitu. Untuk apa? Ya habis umur yang tidak ada manfaatnya. Nah ini contohnya. Ini kalau kita mau bicara panjang lebar ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau lebih jauh tentang masalah rumah tangga, kita sudah buat ada daurah ya. Daurah manajemen rumah tangga. Ada daurah 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad kita nginap di hotel biasanya. Kemarin sebelum haji kita sempat buat manajemen rumah tangga Islami 1. Insya Allah tanggal 30 Agustus ini sampai 1 September kita ada manajemen rumah tangga Islami 2. Itu sampai manajemen rumah tangga Islami 10. Ya, manajemen rumah tangga Islami 1 itu isinya dasar, definisi pernikahan, tujuan pernikahan, tata cara ta'aruf Islami, bagaimana nikah tanpa pacaran gitu ya. Kemudian tata cara pernikahan Islami supaya tidak memulai ibadah itu dengan dosa. Kemudian baru hak dan kewajiban suami istri. Manajemen rumah tangga Islami itu nanti nih, itu tentang masalah hak orang tua, bakti pada orang tua kita bicara, hak anak-anak, bagaimana memberikan nama, akikah, pendidikan dan segala macam. Kemudian hak kerabat. Manajemen rumah tangga Islami 3 sampai 10 ini khusus orang yang sudah berumah tangga. Karena kita akan bahas 30 kiat mempertahankan rumah tangga. Karena biasanya kalau sudah 5 tahun, 10 tahun sering ada ombak ya. Bagaimana mempertahankan supaya tidak terjadi perceraian. Nah itu ada 30 kiat. Itu kita adakan pelatihan. Nah itu mungkin lebih panjang lebar ada diskusi-diskusi. Ini tadi sebagian saja yang kami sempat jelaskan atau tambahkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya. Tadi kita masih masuk dulu ke masalah poin ke-12 tadi ya. Muslim itu harus baik, santun, ramah, sopan. Berarti lawannya harus ditinggalkan. Kasar, ya, pencaci maki dan segala macam ini berarti harus ditinggalkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang Hasan riwayat At-Tabarani, Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf, wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, wa khairun nasi anfa'um linnas. Sebenarnya orang mukmin itu betul-betul bisa diterima di mana saja, di komunitas mana saja, dan juga ya orang mukmin itu bisa menerima dan juga diterima, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan juga tidak diterima oleh orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lainnya. Saya ulangi sabda Nabi SAW luar biasa. Al-mu'minu ya'lafu wa la yu'laf. Orang mukmin itu bisa menerima. Jadi kalau itu benar dia terima, itu kebaikan dia akui, gitu ya. Orang minta maaf dia maafkan, itu orang mukmin. Dan juga diterima oleh orang lain ya. Dan tidak ada kebaikan kata Nabi SAW bagi orang yang tidak menerima dan tidak juga diterima oleh orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Di dalam hadis yang lain, tadi itu hadis Hasan riwayat Tabarani ya. Hadis yang lain diriwayatkan Tabarani juga dengan sanad Hasan. Ahabbun nasi ila Allah anfa'um linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi orang muslim harus selalu bermanfaat bagi orang lain. Walaupun bukan muslim tetap kita baik pada tetangga, pada bawahan, pada atasan, pada pemimpin, pada masyarakat, sama saja. Lalu kata Nabi SAW, wahabul a'mal ilallahi sururun tudkhilu fi ala muslim. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan sebaik-baik amal yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya adalah yang kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Jadi kalau dia kita hibur, kita senangkan hatinya, maka itu amal yang paling Allah cintai. Au takshif anhu kurbah, atau engkau menghilangkan permasalahan sedang dia hadapi. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi utangnya. Au tatlu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilai min an atakifa fi hadzal masjid, yani Masjidil Madinah syahran. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, aku keluar memenuhi satu kebutuhan saudaraku muslim. Satu saya kebutuhan lebih aku cintai daripada itikaf sebulan di dalam masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi. Ini sempat kita singgung riwayatnya waktu di Madinah kemarin ya. Jadi Bapak Ibu misalnya diminta sama temannya atau kerabatnya atau pasangan hidupnya, tolong bantu saya di sini atau antar saya ke sana atau jelasin saya ini. Lalu kita luangkan waktu untuk itu lebih baik daripada itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Yang ke-14 ya.
Setiap muslim hidupnya dipenuhi dengan keberkahan. Jadi maksudnya apa saja yang dia kerjakan Bapak Ibu sekalian akan bermakna sekali. Dan dianjurkan selama dia mampu walaupun sederhana kerjakan. Ya, sehingga manfaatnya bisa merata bagi orang-orang. Contoh misalnya ada hadis yang saya angkat di sini, hadis riwayat Muslim tentang masalah menanam tanaman, pohon, ya, penghijauan. Karena pemerintah juga punya program penghijauan, kita bisa ikut, atau mungkin program di sekitar kita lah ya, masyarakat atau di komplek kita. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yagrisu garzan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah." Tidak ada seorang muslim pun yang menanam satu pohon, kemudian dimakan darinya, dari pohon itu apa saja, daunnya, buahnya dan segala macam, kecuali akan terhitung sedekah. Wa ma surika minhu lahu sadaqah. Apapun yang dicuri dari pohon itu, ada yang ambil dari buah mangga kita, dari apa gitu ya, itu juga akan dihitung sedekah kalau orang mencuri. Wa ma akala sab' minhu fahuwa lahu sadaqah. Apapun yang dimakan oleh binatang buas dari pohon itu juga akan sedekah buat dia. Wa ma akalati tayru fahuwa lahu sadaqah. Dan apapun yang dimakan burung dari pohon itu, daunnya atau apa saja, juga sedekah buat dia. Wala yarzu'uhu ya ahadun illa kana lahu sadaqah. Dan tidak ada ya diambil atau dikurangi sedikit pun dari pohon itu, misalnya ada yang ambil dahan pohonnya atau dia cangkok atau apa saja, kecuali akan dihitung sedekah buat dia. Hadis ini riwayat Muslim. Ya, jadi makin sering kita berbagi Bapak Ibu sekalian makin bagus ya. Dan kalau kita mau lebih luas rezeki Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu di setiap rezeki yang Allah berikan itu ada hak orang lain. Saya ingin berbagi sebuah kisah. Ini kisah nyata juga saya hadapin. Waktu itu saya pernah diundang ceramah di daerah Ternate. Ada ipar saya di sana. Kemudian saya tinggal di rumah beliau waktu itu. Habis ceramah, mungkin jam 11 malam. Sudah agak malam waktu itu. Tiba-tiba tuh lagi duduk, karena rumahnya masih pakai seng. Ada seperti suara batu keras. Gitu, ribut sekali. Terus saya kaget. Dia tersenyum. Langsung dia bilang, itu mangga jatuh. Jadi ada pohon mangga di belakang, buahnya kena berat, jatuh di seng itu beribut ini. Oh, saya bilang Masya Allah. Terus besok paginya, saya kena penasaran pengen lihat pohon mangga itu. Saya ke belakang, izin ke belakang rumahnya. Rumahnya sederhana Masya Allah. Tapi di belakang itu ada satu pohon mangga. Mungkin menurut saya tingginya maksimal 3 meter kali ya. Seperti tembok. Tapi buahnya Masya Allah gitu ya. Lebat sekali. Sampai buahnya itu ada yang kesentuh ke tanah gitu ya. Dan ternyata pohon mangga itu Bapak Ibu sekalian, karena besar dan lebat gitu, jadi ada yang di pohonnya dan sebagian besar di dalam rumah dia, tapi ada sebagian keluar, mengguntai keluar gitu ya, keluar. Lalu saya bilang, Masya Allah buahnya banyak banget ini. Dia bilang, iya, ini tidak pernah berhenti berbuah sepanjang tahun. Biasanya kan mangga setahun sekali ya, sepanjang tahun. Terus saya bilang, oh Masya Allah. Dia bilang, terus dia tidak sengaja ngomong ini. Ini saya yakin bukan dia sengaja ya, karena dia spontan aja mengatakan. Dia bilang, dan saya tidak pernah larang orang untuk ambil mangga ini. Itu yang di luar, kalau ada yang mau ambil silakan diambil saja. Karena itu subhanallah Allah kasih keberkahan. Makanya orang yang biasa setahun 2 tahun sekali berbuah karena selalu dibungkus karung plastik ya. Iya. Jangan tersinggung ya. Bahkan kadang-kadang subhanallah anaknya ambil, anaknya dimarah-marahin. La haula wala quwata illa billah. Ya. Baik, selanjutnya Nabi SAW pernah masuk menemui seorang sahabat namanya Ummu Ma'bad radhiyallahu anha, dan beliau berkata, ya Ummu Ma'bad, man garaza hadzan nahl amuslimun am kafir? Kebetulan di depan rumahnya Ummu Ma'bad, depan kemahnya ada pohon kurma. Pohon kurma itu berbuah. Lalu Nabi SAW tanya, wahai Ummu Ma'bad, siapa yang tanam pohon kurma ini? Muslim atau orang kafir? Kata Ummu Ma'bad, faqalat, bal muslim, seorang muslim. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, ya, ini dikatakan oleh Nabi SAW, ma yagrus muslim garsan fayakul minhu insanun wala dabatu wala tayrun illa kana lahu sadaqa ila yaumil qiyamah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman seperti ini, kemudian ada manusia makan darinya, atau hewan-hewan atau burung, kecuali akan menjadi sedekah yang dia dapat pahalanya pada hari kiamat nanti. Ya. Kemudian juga seorang muslim dianjurkan, ini poin yang ke-15, agar selalu mengejar semua kesempatan emas
yang dianggap baik dalam agama walaupun kecil. Sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim, la tahkirana min ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian hitung-hitung atau pelit-pelit dalam satu kebaikan. Walau antal ka akhaka biwajhin talq. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi senyum saja. Suruh senyum, ya. Jadi tidak boleh pelit dalam satu kebaikan. Tidak boleh teman-teman bilang, itu kan cuma sunnah, itu kan cuma dianggap kecil. Jangan dianggap kecil, karena bisa saja amal kecil itu pahalanya besar. Sampai Nabi SAW memberikan gambaran siapa teman-teman yang tidak bisa senyum dengan saudaranya. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi kau berwajah ceria atau senyum. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, tadi riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudara muslim adalah sedekah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah melarangku untuk menemui beliau sejak aku masuk Islam, dan beliau SAW tidak pernah memandangku kecuali dengan keadaan tersenyum. Dalam hadis Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kamu tidak akan mampu berbuat baik kepada semua orang dengan hartamu. Harta kita terbatas, gak mungkin semua orang kita sedekain gitu kan. Tapi hendaklah kebaikan ya sampai pada mereka ya dengan keceriaan wajahmu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim ya. Dan ini juga masuk ke poin selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita akan tutup dengan beberapa poin tersisa ya. Yang ke-16, seorang muslim dianjurkan untuk menjadi seorang yang dermawan dan suka berbagi. Ya, ini kalau bahasa saya ya, setelah sekian lama berpengalaman dalam terjun dalam dakwah, dalam kehidupan ini, maka saya melihat ternyata ada satu sederhana konsep. Bapak Ibu sekalian, sedekah itu luar biasa. Sedekah kan berarti royal ya, suka mengeluarkan. Ini resep utama untuk memunculkan loyal. Jadi royalitas akan memunculkan loyalitas. Makna lainnya, tidak ada loyalitas tanpa royalitas. Tidak mungkin langgeng rumah tangga selama salah satunya pelit. Tidak mungkin persahabatan langgeng kecuali kalau salah satunya pelit. Tapi kalau royal itu akan loyal, itu otomatis ya. Maka itu hikmah yang sangat besar dari bab sedekah itu. Tidak ada orang subhanallah yang kita kasih sedekah, kita suka kasih kecuali menyukai kita. Itu sudah umum. Dan tidak ada orang yang pelit kecuali pasti akan tidak disukai, kan gitu. Dan puncak kedermawanan dalam Islam justru tidak menolak siapapun yang minta. Itu ciri khasnya Nabi SAW. Itu mungkin sulit ya kalau orang tidak melatih dirinya bertahap. Tapi tahap yang tertinggi dalam bab sedekah kedermawanan adalah tidak pernah menolak siapapun yang minta. Makanya dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang memintanya, gitu kan? Dan beliau pernah diberikan berkeranjang-keranjang kurma baru panen. Kemudian Nabi SAW didatangi oleh beberapa orang miskin dari Ansar minta. Beliau kasih, dan bukan kasih 1 kilo, 2 kilo, 1 keranjang dikasih, berapa puluh kilo, habis. Sampai habis semua. Setelah habis masih ada yang datang minta. Nabi sendiri belum makan 1 butir kurma pun, itu saking dermawannya, SAW. Lalu kata, waktu itu Nabi SAW waktu dimintai, beliau sedih, karena tidak punya lagi. Lalu Umar bin Khattab sebagai mertua dan sahabat beliau mengatakan, radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Kan sudah selesai Anda bantu berapa banyak orang ini yang datang, tidak ada, ya sudah, tidak usah sedih gitu. Tapi Nabi diam saja. Di sebelahnya Umar ada Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi dan anak mantu Nabi. Kalau tadi mertua Nabi, maka dia korek kantongnya ada 3 dirham. Dia keluarkan, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ada harta saya sisa ini saja. Silakan Anda sedekah dimanapun Anda inginkan. Maka Nabi SAW senyum lebar, kasih ke orang miskin yang minta, lalu beliau mengatakan, bihaza umirtu. Begini aku diperintahkan. Ada satu poin juga saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kan syaitan membuat kita pegel ya. Kalau ada orang mungkin dari kerabat atau siapa saja, dia terus datang minta sama kita. Ya. Ini obatin ini, ya, hati-hati. Syaitan bisikin, ini orang nggak tahu terima kasih, minta terus sampai kapan mau minta. Bahkan kadang-kadang kita hardik, marah-marahin, kamu nggak tahu diri, kenapa kau minta terus segala macam. Bapak Ibu sekalian hati-hati, ini godaan syaitan. Puncak kedermawanan justru tidak pernah menolak orang. Kecuali satu keadaan, dia pakai harta itu untuk maksiat. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kita kasih orang baru atau kita kasih orang yang sama, bedanya apa? Sama, intinya kan kita sedekah. Justru Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anjma'in itu sangat gembira kalau orang yang sama datang minta. Di depan rumahnya setiap buka pintu ada orang miskin minta, selalu dikasih. Dan kalau tidak datang, dia buka hati tidak datang, dicari mana orang itu terus dikejar untuk dikasih sedekahnya. Karena target kita adalah sedekah. Sebagian ulama salaf mengatakan, ya setelah melihat orang-orang menerima sedekah dia,
Dia senyum lalu dia mengatakan, lihatlah orang-orang ini membawa amal-amal kami ketimbangan amal kami tanpa diupah. Ini penting dikasih bawah ya. Jadi pemahaman yang benar dalam Islam, Bapak Ibu kalau kasih sedekah ke orang, jangan pernah merasa Bapak Ibu berjasa. Yang berjasa penerimanya. Kenapa? Karena dia menerima secara fisik. Bapak Ibu kasih 1 bungkus nasi, kasih uang 1 juta, itu kan kita kasih. Dia kan pakai habis. Tapi nilai ini dibawa ke timbangan amal dan tidak bisa sampai ke sana kecuali melalui dia. Yang berjasa sekarang siapa? Penerima. Ini penting. Jadi jangan kita menghardik orang justru dengan mereka. Bayangkan kalau tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang minta. Lalu kita mau dapat bab sedekah dari mana? Kan gitu. Artinya ada juga orang yang dikasih ke orang kaya. Tapi kan orang miskin lebih terbuka pintunya. Gitu kan? Nah, jadi faham ya Bapak sekalian. Balik persepsi negatif itu. Ya, tidak usah merasa berat untuk berbagi dengan orang lain. Berbagi saja. Dan ingat, kunci kaya dalam Islam sedekah. Ya. Kalau orang-orang kapitalis suruh nabung terus ya, nabung pangkal kaya. Kalau nabung ini nggak bakal sedekah, ya. Kalau kita kasih celengan anak-anak kita, kasih celengan ini hadiah adik kakak kasih dan kasih masing-masing uang 10.000 rupiah, udah dimasukin, pastikan langsung jadi pelit di saat itu. Kalau kakaknya pegang celengan adiknya marah, adik pegang jam, kita aja orang tuanya pegang langsung dimarahin. Kenapa? Yang benar kasih uang jajan. Kalau nanti istirahat, traktir teman kamu ya, sedekah, kasih makan. Jadi dia nggak, dari kecil dia sudah mulai terbiasa dengan itu. Itu yang benar, itu yang diajarkan dalam Islam. Kalau pernah dengar kisah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ya, Sa'ad ini orang kaya raya dan tidak pernah habis harta, gudang hartanya. Dia berdoa sama Allah begini, ini pernah saya bedah di kajian Tabligh Akbar Sirah Sahabat tentang beliau. Beliau bilang, ya Allah, muliakanlah aku dan masukkan aku dalam surga melalui harta yang halal. Dengan banyak sedekah. Sehingga dalam hati itu sudah tidak ada lagi gate, tidak ada lagi pembatas yang membuat dia tidak mau sedekah. Pokoknya setiap ada kesempatan dia sedekah terus. Dan dia bilang sama anaknya bernama Qais. Terkenal Sa'ad si dermawan dan Qais anak sang dermawan. Dia bilang sama anaknya, hai anakku, ini gudang hartanya ayah, ya, sedekahkan. Begitu disuruh anaknya habisin. Jadi anak sama ini tiap hari naik di atas rumah karena waktu itu tidak ada media, tidak ada pengeras suara, naik ke atas rumah lalu teriak-teriak. Hei muslimin di Madinah, siapa yang butuh silakan datang. Dikasih gandum, kasih madu, kasih keju, kasih baju semua sampai habis. Kuasa Allah malam itu penuh lagi gudangnya, tidak pernah habis. Begitu terus ya. Ya, hampir habis. Satu waktu Sa'ad bilang sama anaknya, kita sudah coba sedekah dengan semua jenis barang. Makanan sudah, pakaian sudah, tunggangan, unta, kuda, kambing, semua sudah kita sedekah. Ada yang belum kita masuk di bab sedekah ini. Kata anaknya, apa ya? Dia bilang, kita belum utangkan orang baru kita maafkan. Sekarang kita buka iklan. Siapa yang mau utang? Datang semua orang utang. Ini benar. Coba baca kisah Sa'ad bin Ubadah. Ini luar biasa ini. Ini orang sangat dermawan dan terkenal. Sahabat Nabi suka dengan sedekah. Maka dia sama anaknya teriak-teriak dari rumah. Siapa yang mau utang silakan. Datang orang-orang utang. Dibiarin sampai batas waktu. Begitu batas waktu datang mereka mau bayar. Kata mereka kami tidak akan terima apa yang sudah kami keluarkan jalan Allah. Halal. Mau cari pahala di situ. Karena Nabi SAW bilang apa? Siapa yang mengutangkan orang lain. Dia akan dapat pahala senilai dengan yang dia pinjamkan sampai di atas batas temponya. Misalnya Bapak Ibu kasih pinjam orang uang 50 juta. Contoh, atau 10 juta 1 Januari, dibayar nanti 1 Februari. Mulai 1 Januari sampai 31 Januari tiap hari seperti sedekah 10 juta. Senilai yang kita pinjamkan. Kata Nabi SAW, dengarkan ajaran hadisnya. Kata Nabi SAW, kalau jatuh tempo dan ternyata dia masih memberikan tenggang waktu karena orang itu belum mampu bayar, maka akan diberikan 2 kali lipat pahalanya. Jadi sama di bulan Februari nanti, misalnya nanti 1 Maret baru bayar, maka sama dari 1 Januari dia sedekah 20 juta per hari. Ini investasi yang paling besar pahalanya. Tapi banyak orang justru tidak mau utangkan orang lain. Pikiran negatif, ini orang tidak akan bayar. Nah, gimana caranya? Belum pinjamin sudah bersangka buruk, gitu kan? Ya, ini penting untuk digarisbawahi ya. Dan ini kalau mau baca teman-teman tinggal ketik di Google tentang keutamaan mengutangin orang itu banyak sekali artikel. Mau dengar audio, mau lihat visual di media banyak sekali. Dan sudah kami sampaikan panjang lebar di bab-bab khusus tentang masalah itu ya. Tapi yang jelas dalam Islam kita dianjurkan untuk ya bersedekah. Makanan juga begitu disebutkan dalam hadis Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza tabakhta maraka," kalau kau masak makanan di rumahmu, fa'akthiru ma'aha, perbanyak itu ya. Wa ta'ahad jiranak, dan selalu perhatikan tetangga-tetanggamu. Jadi kita disuruh untuk seperti itu. Ya. Baik, kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan 2 poin ya.
Insya Allah penutupannya di sini. Poin yang ke-16 dan ke-17 seingat saya. Mudah-mudahan saya tidak salah di poin ini. Maksudnya urutannya. Bukan salah penyampaian insya Allah sudah benar ya. Kalau yang ke-16 ini adalah semua ujian yang datang bagi seorang muslim di dirinya, di keluarganya, di hartanya, itu adalah pembersihan dosanya. Ini indahnya menjadi seorang muslim. Jadi kalau tadi semua kebaikan dilakukan ada pahalanya, kalau datang ujian itu juga sebagai pembersihan dosanya. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim suatu keletihan. Kita letih habis aktivitas, penyakit, kecemasan, kesulitan, kesedihan, bahkan hingga duri yang menusuk tubuhnya, melainkan semua itu Allah akan menghapuskan segala kesalahannya. Semua akan jadi pembersihan dosa. Ya, keseleo, letih, capek, gangguan orang, kita sabar, kita tinggal cari solusi. Sabar itu adalah menerima keputusan Allah, lalu kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Maka di situ kita akan mendapatkan jadi pembersihan dosa. Dalam riwayat Muslim, tadi itu riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang Muslim suatu penyakit, keletihan, kepedihan, kesedihan, hingga kecemasan yang dirasakannya, melainkan dengan itu semua Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam riwayat Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim suatu bencana berupa penyakit atau hal lainnya, melainkan dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Dan yang terakhir di poin ini adalah hadis riwayat Al-Hakim, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Ta'ala akan menguji hambanya dengan penyakit, hingga penyakit itu akan menjadi penghapus seluruh dosa-dosanya. Jadi indahnya menjadi muslim apapun ujiannya. Misalnya ada caci maki, ada orang caci maki kita, berusaha menyerang kita, teman-teman sekalian, yakinlah inilah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Jangan dibalas ya. Jangan buruk dibalas buruk, jangan. Itu berarti dia dosa, kita dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Itu kebodohan namanya. Jangan. Justru harus menjadi orang yang bijaksana dan cerdas. Orang buat buruk jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Tidak usah balas. Allah Maha Kuasa. Ya, makin kita nikmati proses itu, ya, maka makin besar karunia Allah SWT datang kepada kita. Yang terakhir teman-teman sekalian, mungkin yang ke-17 ya, bahwasanya semua dosa seorang muslim, dia diberikan sebuah tiket VIP untuk bisa membersihkannya, itulah taubat. Subhanallah, sebanyak apapun dosa yang Bapak Ibu pernah lakukan, asal Bapak Ibu mau kembali kepada Allah, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim ya, hadis qudsi. Nabi SAW mengatakan Nabi SAW mengatakan begini, "Idza aznaba 'abdu dzamban", kalau seorang hamba berbuat dosa, faqala Allahumma ighfirli, ya Allah maafkanlah aku. Fayaqulullah azza wa jal, maka Allah azza wa jal berfirman, aznama abdi dzamban fa'alima anna law rabban ya'khudhu bidzambi wa yakfiru dzamb abdi. Hambaku ini berbuat dosa dan dia tahu ada Tuhan yang akan menghukum dosa itu dan memaafkan dosa itu. I'malu ma syi'ta faqad ghafartu lak. Maka sekarang saya terima tobatmu, boleh kau berbuat apa saja. Ini satu hal yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau Allah tidak buka pintu taubat buat kita. Buat salah tapi nggak harus dihukum. Nggak boleh, nggak dibersihkan. Ini susah. Tapi Allah SWT berikan kita sebuah tiket VIP yang luar biasa. Renung ini ya. Iblis berkata begini dalam sebuah riwayat, wahai Rabbku. Iblis juga mengatakan Allah sebagai Tuhan. Demi keperkasaanmu, aku akan menipu anak Adam selama ruh-ruh mereka masih ada dalam badan mereka. Terus aku sesatkan mereka supaya mereka tuh dalam dosa. Maka Allah SWT berfirman, wa izzati wa jalai la akfiranna lahum ma damu yastaghfiruni. Demi keperkasaanku dan keagunganku, aku akan terus mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Terakhir saya tutup dengan ini, tolong Bapak Ibu sekalian diamalkan ini ya. Ini hadis agung sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, man qala hina awa ila firashi, siapa yang berkata mengucapkan pada saat dia menuju keranjangnya mau tidur di malam hari, dia baca ini 3 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Dia maha hidup dan terus menerus mengurus makhluk, yang aku bertobat kepadanya salasu marrat 3 kali. Ghafarallahu lahu dzunubah, Allah akan maafkan dosa-dosanya. Wa in kana mathalu zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Wa in kana adad waraq syajara, walaupun sebanyak lembaran daun pohon. Wa in kanat adad ramlil alij,
walaupun sebanyak pasir yang bertaburan di muka bumi, wa in kana adada ayyamid dunya, walaupun sebanyak hari-hari dunia. Jadi yang penting orang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima taubatnya. Betapa indahnya menjadi seorang muslim, berbuat baik akan dapat pahala banyak, berbuat salah masih bisa dimaafkan, dan kita bisa meraih pahala ekstra dan banyak dengan cara kita terus melipat gandakan dan melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.